Tuo Balong Kiao lebih kuat dari Tuo Balong Fei, tapi dia tetap tidak menimbulkan ancaman bagi si Tu Yufan. Dia telah melawan Bei Kuang berkali-kali dan paling mengetahui cara suku serigala serakah, jadi dia bisa menghadapinya dengan mudah. Dia tidak berniat menghabisi Tuo Balong Kiao, dan tidak mudah baginya untuk melakukannya sendirian. Oleh karena itu, misinya adalah untuk menahan Tuo Balong Kiao sehingga dia tidak dapat menyelamatkan orang-orang kuat alam Tianyuan di bawah komandonya. 18 Arhat, serta monster es, ulat sutra es berusia 1000 tahun, jangkrik emas bersayap 12, pola darah, orang kuat sekte Ling Luo, dan lebih dari 100 orang kuat alam Tianyuan dari kuil Shaolin semuanya mengambil tindakan, dan kekuatan mereka jauh melebihi lusinan anak buah Tuo Balong Kiao. Orang yang kuat di alam Tianyuan. Terlebih lagi, segera setelah 18 Arhat mengambil tindakan, mereka membubarkan lusinan pembangkit tenaga listrik alam Tianyuan, meninggalkan mereka tersebar dan formasi mereka dalam kekacauan. Musuh berantakan dan tidak bisa membentuk pertahanan yang kuat. Akibatnya, semua orang di pihak situ Yufan beraksi bersama, membentuk formasi untuk melawan musuh, beberapa kali lipat kekuatan musuh, menghancurkan musuh. Jangkrik emas bersayap 12, ulat sutra es milenium, dan pola darah memberikan keuntungan penuh dan menggunakan kecepatan mereka untuk dengan mudah menghadapi musuh yang mereka lawan. Tuo Balong Kiao terjerat oleh situ Yufan dan menyaksikan anak buahnya jatuh satu persatu dan meninggal secara tragis di tempat. Matanya berlumuran darah. Aku akan menghabisimu. Ia memamerkan kekuatannya dan serangannya meningkat tajam, namun sayangnya ia masih belum bisa berbuat apa-apa terhadap situ Yufan. Dia juga berada pada tahap awal alam asal ilahi. Karena situ Yufan telah menyempurnakan banyak esensi ilahi Bei Kuang, budidaya asal ilahinya bahkan lebih tinggi daripada Tuo Balong Kiao orang di alam asal ilahi. Jauh lebih pendek. Tidak peduli seberapa keras Tuo Balong Kiao mengerahkan kekuatannya dan seberapa keras dia menyerang, situ Yufan masih terlihat sangat santai, yang sangat mengejutkan Tuo Balong Kiao. Anak laki-laki ini sangat kuat, dia semakin menjadi ancaman bagi suku serigala serakah kita. Saya tidak tahu di mana senior Bei Kuang berada. Saya sangat berharap senior Bei Kuang dapat menghabisi situ Yufan secara pribadi. Dia tidak tahu bahwa Bei Kuang telah dibunuh oleh situ Yufan, kalau tidak, dia tidak tahu betapa terkejutnya dia. Dalam waktu kurang dari secangkir teh, lusinan ahli alam Tianyuan di sekitar Tuo Balong Kiao semuanya terbunuh, tidak ada seorang pun yang hidup. Jianglong dan yang lainnya dengan cepat mengambil mayatnya dan mengepung Tuo Balong Kiao. Saudara situ, ayo kita bertindak bersama dan bunuh orang ini, oke. Situ Yufan berpikir sejenak dan berkata, lupakan, biarkan dia terjebak dalam formasi dan kita mundur. Dia memeriksa situasi di luar dan melihat bahwa Tuo Balong Fei telah keluar dari formasi dan mengirimkan sinyal khusus untuk meminta bantuan. Ia tidak tahu kapan bala bantuan dari suku Tanlang akan tiba, atau apakah ia harus mengungsi terlebih dahulu. Misi perjalanan ini telah berhasil diselesaikan, dan tidak perlu mengambil risiko untuk menghabisi orang yang berkuasa di alam Shenyuan. Jika Yang Yi, Mu Yingsui, dan Yulong ada di sisinya dan mereka berempat mengambil tindakan bersama dan yakin akan menghabisi Tuo Balong Kiao, dia pasti tidak akan melewatkan kesempatan emas seperti itu. Sangat disayangkan Yang Yi dan yang lainnya tidak ada di sekitarnya. Meskipun 18 Arhat dan yang lainnya sangat kuat, mereka masih belum cukup baik untuk menghadapi pembangkit tenaga listrik di alam Shenyuan. Yang paling dia khawatirkan adalah Tuo Balong Kiao akan menghancurkan dirinya sendiri dan bertarung, dan 18 Arhat serta yang lainnya mungkin akan mati dalam hal ini, hal yang paling tidak ingin dia lihat. Saudara situ, ini adalah kesempatan langka, mengapa kamu ingin mundur? Jiang Long bertanya. Situ Yufan berkata akan ada lebih banyak peluang seperti ini di masa depan. Biarkan dia hidup sebentar dulu. Segera, dia membawa semua orang menjauh dari ruang di mana Tuo Balong Kiao berada, dan membawa semua pembangkit tenaga listrik realem bumi Yuan ke dalam ruang kesadarannya satu persatu. Sekarang setelah keputusan dibuat, Situ Yufan segera memimpin semua orang ke ruang kesadaran, dan kemudian mendesak ruang kesadaran untuk pergi. Di ruang kesadaran, Jianglong bertanya saudara situ, mengapa? Saya khawatir Tuo Balong Kiao akan terpaksa menghancurkan dirinya sendiri, dan Anda tidak akan bisa melindungi diri Anda sendiri. Fu Hu berkata saudara situ, terima kasih telah memikirkan semuanya. Kemana kita harus pergi selanjutnya? Situ Yufan berpikir sejenak dan berkata kami tidak bisa pergi sekarang. Kami akan mengikuti Tuo Balong Kiao dan Tuo Balong Fei untuk melihat apakah kami dapat menemukan markas suku Tanlang. Bahkan jika kami tidak menyerang markas besar suku Tanlang suku sekarang, jika kami ingin orang-orang dari markas suku Tanlang segera datang ke hadapan kami, semua orang akan berada dalam bahaya, jadi tentu saja mereka tidak punya niat untuk mempertimbangkan rencana 4 sekte utama abadi. Setelah sekian lama, Tuo Balong Kiao diselamatkan oleh Tuo Balong Fei dan yang lainnya. Jika kamu tidak bersiap, kamu akan mati duluan. Untuk pasukan yang dikirim suku Tanlang kali ini merupakan gambaran paling realistis. Ketika mereka keluar,
2.500 orang kuat masih berada di wilayah mereka sendiri, tetapi kebanyakan dari mereka mati, hanya menyisakan sekitar 20 orang kuat. Tuoba Long Qiao dan Tuoba Long Fei saling berpandangan, tidak tahu harus berkata apa. Setelah sekian lama, orang kuat di alam Tianyuan bertanya dua tetua, haruskah kita kembali ke markas atau bergabung dengan tiga sekte abadi utama lainnya? Tuoba Long Fei dan Tuoba Long Qiao berdiskusi sebentar, dan Tuoba Long Qiao berkata kembali ke markas. Karena Si Tu Yufan telah datang ke Mobei, dia mungkin tidak akan pergi dengan mudah. Lebih aman bagi kita untuk kembali dan tinggal di markas. Itu benar, bagi orang-orang seperti kita, jika kita bergabung dengan tiga sekte besar abadi lainnya, kita hanya akan kehilangan muka dan dipandang rendah oleh tiga sekte besar abadi lainnya. Tidak apa-apa untuk tidak pergi. Jadi, mereka memilih untuk kembali ke markas suku Tanlang, namun mereka tidak mengetahui bahwa Si Tu Yufan mengaktifkan ruang kesadarannya dan diam-diam mengikuti mereka. Beberapa hari kemudian, Tuoba Long Qiao dan yang lainnya kembali ke markas. Melihat mereka kembali, pejabat senior suku Tanlang sangat terkejut. Dua orang tua, apa yang terjadi? Kenapa kamu kembali? Tuoba Long Qiao berkata Long Fei, haruskah kamu yang bicara? Saat kami berjalan di dekat Luo Main, kami melihat cahaya harta karun naik ke langit, dan kemudian kami. Tuoba Long Fei menjelaskan semua penyebab dan akibat dari masalah ini dengan jelas, dan akhirnya berkata dengan sedikit dari kita yang tersisa, kita pasti tidak akan dapat berpartisipasi dalam operasi besar 4 sekte besar abadi. Jika kita pergi, kita akan melakukannya hanya membuat orang tertawa, dan itu tidak akan membantu. Para pejabat senior suku Tanlang kaget. Mereka tidak menyangka Si Tu Yufan akan membawa orang ke Mobei, dan mereka tidak menyangka orang-orang dari kuil Shaolin begitu berkuasa hingga menghabisi lebih dari 2.000 anggota elit suku Tanlang. Saat ini, suku Tanlang telah kehilangan lebih dari separuh ahli alam Tianyuan, dan ahli alam elemen tanah juga telah kehilangan banyak kekuatan mereka. Ini jelas menjadi duri bagi suku Tanlang. Jika sekte abadi lainnya tidak menguntungkan suku Tanlang akan berada dalam kesulitan. Tuoba Mahatma, pemimpin suku Tanlang, mengatakan kedua tetua melakukan hal yang benar. Kami telah kehilangan banyak orang kuat, jadi tidak pantas untuk keluar untuk saat ini. Lebih baik pertahankan diri kami sendiri, wilayah kami sendiri dengan seluruh kekuatan kami. Ada banyak kekuatan di Mobei, dan kekuatan ini sangat penting bagi kami. Kami telah mengincar wilayah kami di Gurun Utara karena lingkungan di Gurun Utara jauh lebih keras. Dulu kami tidak dapat menekannya, pasukan, mereka akan berbondong-bondong ke Gurun Utara. Pemimpin klan, sekarang kita harus mewaspadai Si Tu Yufan dan orang-orang itu. Jumlah mereka tidak banyak, tapi kekuatan mereka luar biasa, terutama Si Tu Yufan dan 18 Arhat. Kekuatan bertarung mereka terlalu kuat. Saya memiliki lusinan orang di sekitar saya. Yang kuat di alam Tianyuan semuanya jatuh dalam waktu kurang dari beberapa saat. Tidak, Si Tu Yufan mungkin mengikutimu ke markas besar suku Serigala Serakah kami. Segera kirim perintah untuk bersiap sepenuhnya menghadapi perang dan waspada. Sebagai pemimpin klan, Tuoba Sengqiong secara alami sangat cerdas. Tuoba Long Qiao berkata ketua klan, kami memperhatikan ketika kami kembali dan tidak menemukan siapapun yang mengikuti kami. Apakah kamu lupa bahwa Si Tu Yufan memiliki harta karun dan mengikutimu dari jauh sambil bersembunyi di dalam harta karun itu? Bisakah kamu menemukannya? Tuoba Long Fei menepuk kepalanya dan berkata, ups, kenapa kita tidak memikirkan itu? Patriark, saya menyarankan agar kita segera mengaktifkan formasi. Jika Si Tu Yufan memasuki markas kita akan menjebaknya di sini. Kuil Shaolin tidak memiliki Si Tu Yufan yang bertanggung jawab atas situasi keseluruhan. Saya melihat bagaimana kuil Shaolin dapat kembali ke dunia, kata Tuoba Long Qiao. Tuoba Mahatma dengan lantang berkata beri saya perintah untuk segera mengaktifkan semua formasi. Si Tu Yufan memang mengikuti Tuoba Long Qiao dan yang lainnya ke dalam markas suku Tanlang, namun ia tidak berniat menyerang markas suku Tanlang. Ia hanya ingin menakuti orang-orang kuat suku Tanlang dan membuat mereka menolak untuk ikut serta 4 dewa besar. Ide aksi gerbang. Melihat Tuoba Long Qiao dan yang lainnya pergi untuk melaporkan situasinya, dia berjalan mengitari markas suku Tanlang. Dengan penglihatannya, dia pasti bisa melihat formasi di sekitarnya. Melihat formasinya, ia bekerja keras dan justru melakukan perubahan pada beberapa formasi. Walaupun ia mengubah formasi sesuka hati, namun kondisi pembukaan dan penutupan formasi telah berubah, bahkan kekuatan formasi pun telah berubah secara signifikan. Ketika orang-orang dari suku Serigala Serakah pergi untuk mengaktifkan formasi, mereka menemukan banyak formasi yang tidak dapat diaktifkan. Pemimpin klan, ini buruk, formasi kita telah dirusak, dan kita tidak dapat mengaktifkannya. Pemimpin klan, banyak formasi kita yang tidak dapat diaktifkan. Tuoba Sengqiong tidak bisa duduk diam lagi, berdiri, dan berkata undang semua orang yang pandai mengatur formasi. Kita harus membuka formasi secepatnya. Kita tidak bisa membiarkan Si Tu Yufan lolos.
Rang sengaja membuat suaranya cukup keras agar Si Tu Yufan bisa mendengarnya, karena ingin menakut-nakuti Si Tu Yufan. Menghadapi lawan seperti Si Tu Yufan, dia tidak percaya diri, sehingga tidak ingin bertarung sampai mati. Saat Si Tu Yufan mendengar suara itu, dia hanya mencibir dan tidak langsung pergi. Dalam waktu singkat, pada dasarnya ia memahami bentukan suku Tanlang, dan bentukan tersebut tidak dapat menghentikannya sama sekali. Si Tu Yufan mengerahkan ruang kesadarannya dan dengan cepat pergi ke markas suku Tanlang, mencari harta karun suku Tanlang, baik itu ramuan di taman obat atau harta karun di rumah harta karun, inilah tujuannya. Tak lama kemudian, Si Tu Yufan menemukan kebun obat suku Tanlang, mengunci sasarannya, dan bergegas menghampiri. Setelah sampai di kebun obat, dia segera mengunci ramuan yang lebih berharga dan langka, lalu tiba-tiba muncul dan mulai memindahkannya ke ruang kesadaran. Kecepatannya sangat cepat dan tidak ada gerakan. Karena kebun obat suku Tanlang sangat luas, tidak mungkin petugas pengelola bisa melihatnya di mana-mana. Si Tu Yufan sibuk di kebun obat, berusaha menghindari tukang obat. Sekalipun Anda memiliki ruang sadar untuk memeriksa situasi di sekitar Anda, ada kalanya hal itu tidak dapat dihindari dan Anda tetap harus menghadapinya. Ups, kita akan ketahuan. Begitu dia selesai berbicara, 3 kelompok petugas pengobatan mengelilinginya dari 3 arah. Dan dia sedang mentransplantasikan ramuan yang sangat berharga, jadi tidak ada jalan lain. Tim kedokteran ketiga kaget saat melihat Si Tu Yufan. Setelah beberapa saat, teriakan terdengar satu demi satu. Ah, ayo cepat, seseorang sedang mengambil obat mujarab. Pencuri, datang dan tangkap pencurinya. Si Tu Yufan ketahuan mencuri ramuan. Alih-alih menghabisi siapapun, dia malah menghilang. Ketika sejumlah besar pejabat senior suku Tanlang tiba, mereka menemukan banyak ramuan langka telah diburu. Tuoba Sengqiong berkata dengan marah itu pasti Si Tu Yufan, dia masih dalam lingkup markas kita. Dua tetua, tolong pergi dan jaga rumah harta karun. Kita tidak boleh membiarkan Si Tu Yufan mengambil harta yang disimpan oleh suku serigala serakah kita. Faktanya, Si Tu Yufan ada di dekatnya dan mendengar semuanya dengan jelas. Dia mengikuti Tuoba Long Qiao dan Tuoba Long Fei dan segera menemukan rumah harta karun suku Tanlang. Namun, keduanya tidak membuka rumah harta karun itu, melainkan hanya menjaga pintunya. Jelas, membuka rumah harta karun bukanlah perkara sederhana. Si Tu Yufan mengaktifkan ruang kesadarannya dan bergerak ke bawah tanah, mencari cara untuk memasuki rumah harta karun. Dia melihat sekeliling rumah harta karun itu. Rumah harta karun itu terbuat dari bahan khusus dan sangat kuat, sehingga sulit untuk dibobol. Apalagi rumah harta karun tersebut dilindungi oleh formasi di sekitarnya, termasuk di bawah tanah. Selain itu, dia percaya bahwa ada mekanisme alarm di rumah harta karun tersebut. Selama dia dengan paksa membuka rumah harta karun tersebut, dia pasti akan memperingatkan orang-orang kuat dari suku serigala serakah. Bagaimana kita bisa memasuki rumah harta karun? Si Tu Yufan mulai berpikir. Tidak ada celah di rumah harta karun yang bisa dia masuki, bahkan jika dia menggunakan ruang kesadaran, itu akan sia-sia. Tiba-tiba, mata Si Tu Yufan berbinar dan dia mendapat ide. Dia mengaktifkan ruang kesadarannya dan menghantam formasi besar di luar rumah harta karun. Ledakan, Jingle Bell, bel alarm berbunyi, dan semua pejabat senior suku Tanlang disiagakan, dan mereka semua lari ke rumah harta karun. Tuoba Long Fei dan Tuoba Long Qiao merasa cemas karena mereka tidak dapat membuka rumah harta karun. Pemimpin klan, pasti terjadi sesuatu pada rumah harta karun itu. Buka rumah harta karun itu dengan cepat, kata Tuoba Long Qiao. Tuoba Sengqiong menghela nafas, saya hanya memiliki satu kunci rumah harta karun, dan senior Bei Kuang memiliki satu kunci. Sekarang senior Bei Kuang tidak ada di sini, tidak ada cara untuk membuka rumah harta karun. Tuoba Long Fei berkata mungkin Si Tu Yufan telah mengumpulkan harta karun di rumah harta karun, jadi sebaiknya kita membongkar rumah harta karun itu dengan paksa. Tuoba Mahatma berpikir sejenak dan berkata, tolong ambil tindakan dari kedua tetua dan dobrak pintunya. Ayo masuk dan lihat situasinya. Tuoba Long Fei dan Tuoba Long Qiao segera mengambil tindakan dan melancarkan serangan sengit ke gerbang rumah harta karun. Sesaat kemudian, pintu terbuka dengan keras. Orang-orang kuat dari suku serigala serakah bergegas ke rumah harta karun dan tercengang karena ada harta karun yang bagus di dalamnya dan tidak ada harta yang diambil. Tidak, kami tertipu. Si Tu Yufan sengaja meminta kami membuka rumah harta karun agar dia bisa mengikuti kami ke dalam rumah harta karun. Si Tu Yufan muncul di bagian terdalam dari rumah harta karun, dan saat mengaktifkan ruang kesadarannya untuk mengumpulkan harta karun, dia tertawa dan berkata, kamu sangat bodoh, kamu begitu mudah dibodohi. Terima kasih telah membawaku ke rumah harta karun, sama-sama. Harta karun di bagian terdalam dari rumah harta karun adalah yang paling berharga, dan ruang kesadaran tiba-tiba menyedot, merampas banyak harta karun. Tuoba Mahatma terlihat sangat jelek dan berteriak hentikan dia dengan cepat. Tuoba Long Qiao dan Tuoba Long Fei awalnya membenci Si Tu Yufan,
jadi mereka bergegas tanpa ragu-ragu saat ini. Sebelum mereka tiba, pedang di tangan mereka telah ditembakkan ke Si Tuyufan. Si Tuyufan tidak memaksakan serangannya, dia menghindar sambil terus mengaktifkan ruang kesadarannya untuk mengumpulkan harta karun. Anda hanya memiliki satu kesempatan, dan Anda dapat mengumpulkan harta sebanyak yang Anda inginkan. Tuoba Sengqiong berkata dengan keras, tutup pintu rumah harta karun dan simpan Si Tuyufan di sini selamanya. Mencicit, pintunya tertutup, namun Si Tuyufan mengabaikannya dan terus mengumpulkan harta karun tersebut. Ketika Tuoba Sengqiong melihat Si Tuyufan masih mengumpulkan harta karun, dia sangat marah dan memimpin sekelompok pembangkit tenaga listrik alam Tianyuan untuk mengepung dan menghabisinya. Melihat sejumlah besar musuh kuat datang, Si Tuyufan dengan cepat pergi, lalu bersembunyi di ruang kesadaran dan menghilang. Ada terlalu banyak harta karun di rumah harta karun. Dia bisa bersembunyi di harta apapun sesuka hati, dan akan sulit bagi orang kuat dari suku serigala keserakahan untuk menemukannya. Semuanya, berhati-hatilah dan bersiaplah untuk serangan diam-diam Si Tuyufan. Tuoba Sengqiong mengingatkan. Pada saat ini, Si Tuyufan tiba-tiba muncul di samping orang kuat alam Tianyuan dan menggunakan tebasan pelarian gajah naga. Pedang Long Chen memotong kepala orang kuat alam Tianyuan. Setelah menghabisi satu orang, Si Tuyufan bersembunyi lagi. Wajah Tuoba Sengqiong menjadi semakin jelek, dan dia berkata dengan keras, semuanya berkumpul, jangan biarkan Si Tuyufan memanfaatkannya. Begitu dia selesai berbicara, Si Tuyufan mengambil tindakan lagi dan menghabisi seorang ahli alam Tianyuan dengan satu pukulan. Dia begitu sulit dipahami sehingga dia tidak hanya membawa ketakutan tetapi juga ketakutan kepada orang-orang suku serigala serakah. Banyak orang yang ketakutan dan keluar dari rumah harta karun satu demi satu, tidak berani tinggal sama sekali. Perintah Tuoba Mahatma tidak lagi berlaku, karena hidup lebih penting daripada perintah. Dua tetua, tolong tahan Si Tuyufan dan jangan biarkan dia mengumpulkan harta karun dengan tidak hati-hati. Saya akan memanggil semua orang kuat di alam asal ilahi sekte tersebut. Saya tidak percaya saya tidak bisa menangani Si Tuyufan, dengan keras. Si Tuyufan diam-diam merasa geli dan mengabaikannya. Dia tidak percaya ada banyak orang kuat di alam asal ilahi di suku Tanlang, karena terlalu sulit untuk membina orang kuat di alam asal ilahi. Tidak cukup hanya memiliki sumber daya, tetapi juga mengandalkan keberuntungan. Tuoba Sengqiong menarik pembangkit tenaga listrik alam Tianyuan, hanya menyisakan dua pembangkit tenaga listrik alam Shenyuan di rumah harta karun. Si Tuyufan tidak terburu-buru meninggalkan rumah harta karun. Ketika hanya ada dua orang kuat di alam asal ilahi yang tersisa, dia muncul lagi dan mulai mengaktifkan ruang kesadaran untuk mengumpulkan harta karun. Kekuatan hisap ruang kesadaran luar biasa, dan sejumlah besar harta karun terbang ke ruang kesadaran. Ketika dua orang kuat di alam asal ilahi bergegas menuju mereka, Si Tuyufan dengan cepat bergerak untuk menghindari serangan dari ahli alam asal ilahi yang kuat sambil terus mengumpulkan harta karun. Tuoba Long Qiao dan Tuoba Long Fei sangat marah, tetapi mereka tidak berani menyerang dengan seluruh kekuatan mereka karena mereka takut menghancurkan harta karun di rumah harta karun, tetapi Si Tuyufan tidak memiliki keraguan seperti itu. Untuk melindungi dirinya sendiri, Si Tuyufan sering menggunakan harta karun untuk menangkis serangan dua orang kuat di alam asal ilahi, dan harta karun itu dibuang ke lantai olehnya. Dia tidak peduli berapa banyak harta yang dihancurkan. Bagaimanapun, harta yang tidak dikumpulkan bukanlah miliknya, jadi dia tidak akan merasa buruk. Dua orang kuat di alam asal ilahi takut dengan harta karun itu dan tidak bisa menggunakannya sama sekali. Akibatnya, Si Tuyufan dapat terus mengumpulkan harta karun itu. Kalian berdua, sebaiknya hancurkan semua harta karun itu, jadi aku tidak akan bisa mengumpulkannya, kata Si Tuyufan sambil tersenyum. Tuoba Long Qiao berkata dengan marah, Si Tuyufan, jika kamu memiliki kemampuan untuk bertarung dengan kami, kamu terlalu tercela untuk melakukan ini. Saya tidak memiliki kemampuan. Anda adalah tetua alam Shenyuan. Saya bukan tandingan Anda, Si Tuyufan berkata dengan tenang. Dia mengatakan ini, tetapi ruang kesadarannya tidak berhenti sejenak dan terus mengumpulkan harta karun. Melihat bahwa mereka tidak dapat menghentikan Si Tuyufan, Tuoba Long Qiao dan Tuoba Long Fei saling memandang dan mendekat dari kedua sisi pada saat yang bersamaan. Pada saat yang sama, mereka mengerahkan senjata untuk memblokir jalan keluar Si Tuyufan lainnya. Menghadapi situasi ini, Si Tuyufan tidak punya pilihan selain menghindar. Dia segera bersembunyi di ruang kesadaran dan menghilang tanpa jejak. Ah, ini tidak akan berhasil sama sekali. Segera, semua harta karun akan menjadi milik Si Tuyufan, teriak Tuoba Long Qiao. Orang-orang kuat di luar rumah harta karun juga mendengarnya, dan wajah mereka menjadi jelek. Pemimpin klan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ternyata Tuoba Sengqiong tidak memanggil orang yang berkuasa di alam Shenyuan. Tuoba Sengqiong berkata tidak ada cara lain. Setelah masuk, masing-masing mengumpulkan harta karun dan mencoba mengambil semua harta karun itu. Saat itu tidak akan ada harta karun di rumah harta karun, dan Si Tuyufan tidak punya tempat untuk bersembunyi.
Ketua, ada begitu banyak harta karun di rumah harta karun kita. Sekalipun harta penyimpanan kita penuh, kita tidak bisa mengumpulkan semuanya. Tuoba Mahatma berkata kumpulkan lebih banyak harta penyimpanan segera, lebih cepat lebih baik, tidak ada penundaan. Seseorang pergi untuk mengumpulkan lebih banyak harta karun, dan Tuoba Sengkyong memimpin pembangkit tenaga listrik alam Tianyuan ke dalam rumah harta karun lagi. Mereka berkumpul, tidak berani berpencar, lalu segera mengumpulkan harta karun tersebut. Tidak peduli apa harta karunnya, ambil semuanya sekaligus. Situ Yufan melihat sekilas pikiran orang-orang kuat dari suku Tanlang ini, dan dia mengabaikan mereka untuk saat ini. Ada banyak harta karun di rumah harta karun, dan dia terus mengumpulkan harta karun itu tanpa terburu-buru untuk pergi. Tuoba Long Qiao dan Tuoba Long Fei tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Situ Yufan, dan bahkan tidak bisa menghentikannya mengumpulkan harta karun. Mereka mengabaikannya begitu saja dan mulai mengumpulkan harta karun, berharap mengumpulkan harta sebanyak mungkin ke dalam harta penyimpanan mereka sendiri, Situ Yufan tidak akan mengambilnya. Melihat hal tersebut, Situ Yufan berkata dengan lantang, mari kita kumpulkan harta karun itu bersama-sama dan lihat siapa yang lebih cepat. Haha. Setelah mengatakan itu, dia tertawa beberapa kali. Wajah orang-orang di suku Serigala Serakah menjadi gelap. Mereka telah mengumpulkan harta karun selama ratusan ribu tahun, dan sekarang mereka harus bersaing dengan Situ Yufan untuk melihat siapa yang dapat mengumpulkan harta karun itu lebih cepat. Terlebih lagi, Situ Yufan mengerahkan ruang kesadarannya untuk mengumpulkan harta karun lebih cepat daripada yang bisa dikumpulkan oleh ratusan ahli alam Tianyuan. Namun, Tuoba Sengkyong tidak berani mengirim orang untuk menghentikan Situ Yufan mengumpulkan harta karun. Dia takut jika dia gagal menghentikannya, dia akan kehilangan orang kuat di alam Tianyuan. Mereka terpaksa tidak punya pilihan selain bersaing dengan Situ Yufan, berharap bisa mengumpulkan lebih banyak harta dan mengurangi kerugian. Cepat, percepat pengumpulan harta karun, teriak Tuoba Mahatma keras. Pemimpin klan, harta penyimpananku sudah penuh. Tunggu sebentar, seseorang akan segera mengirimkan harta penyimpanannya. Setelah beberapa saat, banyak orang kuat datang, dan mereka membawa sejumlah besar harta simpanan. Harta yang disimpan bukanlah harta berharga bagi kekuatan seperti suku Serigala Serakah, dan mereka harus memiliki cadangan yang besar. Pengunjung dengan cepat membagikan harta yang disimpan kepada orang-orang kuat di alam Tianyuan. Mereka tidak berada di alam Tianyuan, tetapi mereka tidak berani memasuki rumah harta karun untuk mengumpulkan harta karun. Banyak orang telah melihat betapa kuatnya Situ Yufan, dan tidak ada yang mau mati. Masih ada kemungkinan bagi para ahli alam Tianyuan untuk menyelamatkan hidup mereka. Bagi para ahli alam Yuan Bumi untuk ikut serta, itu benar-benar sebuah anugerah. Situ Yufan sama sekali tidak berniat menghabisi orang. Dia mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan ruang kesadarannya dan sudah terlambat untuk mengumpulkan harta karun. Terlebih lagi, menghabisi satu atau dua ahli alam Tianyuan tidak akan berdampak banyak pada suku Serigala Serakah. Semua harta karun ini dikumpulkan oleh suku Tanlang dengan susah payah. Setiap harta karun sangatlah berharga, bahkan ada yang tak ternilai harganya dan sangat berharga. Mengumpulkan lebih banyak harta juga akan menjadi pukulan besar bagi suku Serigala Serakah. Tujuan Situ Yufan adalah untuk menyerang suku Serigala Serakah sebanyak-banyaknya, sehingga suku Serigala Serakah hanya bisa berkerumun di markasnya dan tidak berani mengirimkan orang kuat untuk ikut serta dalam penyatuan 4 sekte abadi. Jika 3 dari 4 sekte besar abadi kehilangan satu, semangat kerja pasti akan sangat rendah, yang bermanfaat bagi kuil Shaolin. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan tidak banyak harta yang tersisa di rumah harta karun. Situ Yufan berhenti mengumpulkan harta karun dan kemudian bergegas keluar rumah harta karun. Tuoba Sengkyong berkata dengan keras, tolong biarkan kedua tetua menjerat Situ Yufan, dan yang lainnya akan menutup pintu rumah harta karun bersama-sama. Kali ini, kita tidak boleh membiarkan dia melarikan diri, dia tidak hanya akan memuntahkan harta milik kita. Bahkan harta karun tubuh Situ Yufan adalah milik kita semua, jadi kita bisa mengganti kerugian suku Serigala Serakah kita. Situ Yufan tersenyum dan tidak berkata apa-apa, lalu tiba-tiba menghilang, mengubah kesadarannya menjadi setitik debu dan melayang menuju pintu. Dia telah memeriksa dengan jelas bahwa ada pembangkit tenaga listrik alam Senyuan dengan sekelompok pembangkit tenaga listrik alam Tianyuan di luar rumah harta karun. Dia harus bergegas keluar sebelum musuh menutup rumah harta karun. Setelah meninggalkan rumah harta karun, tidak akan mudah bagi musuh untuk menjebaknya. Gemuruh. Orang-orang di luar juga membantu dan segera menutup pintu rumah harta karun. Ledakan. Terdengar suara keras dan pintu rumah harta karun tertutup. Selain dua pembangkit tenaga listrik alam Sen Yuan, ada lebih dari 100 pembangkit tenaga listrik alam Tian Yuan yang dikurung di rumah harta karun, dan Situ Yufan tidak dapat keluar. Pemimpin klan, Situ Yufan mungkin tidak terburu-buru. Tuoba Long Qiao berkata, pemimpin klan, mari kita buka pintu ke rumah harta karun. Ada begitu banyak orang berkuasa di sekitar Situ Yufan.
Menyimpan dia di rumah harta karun hanya akan menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi kita. Tuoba Mahatma berkata, Penatua yang agung, ini adalah kesempatan langka. Jarang sekali kita melewatkannya. Pemimpin klan, kuncinya adalah kita tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menghabisi si Tuyufan. Kecuali senior Bei Kuang bisa kembali, kita sendiri tidak akan bisa menghadapi si Tuyufan, kata Tuoba Longqiao. Ekspresi Tuoba Sengqiong berubah beberapa kali dan dia berkata, saya tidak percaya suku serigala serakah kita yang perkasa tidak bisa menghadapi si Tuyufan belaka. Si Tuyufan muncul di luar dan berkata sambil tersenyum, belum pasti siapa yang akan berurusan dengan siapa. Segera setelah dia selesai berbicara, 18 arhat dan pembangkit tenaga listrik alam Tianyuan lainnya muncul di sampingnya, termasuk monster es, ulat sutra es berusia ribuan tahun, pola darah, dan jangkrik emas bersayap 12. Banyak pria kuat muncul bersama, dengan momentum yang mencengangkan. Tuoba Sengqiong tidak bisa menahan amarahnya dan berkata, Tetua Agung, apakah kamu baru saja jatuh ke tangan orang-orang kuat ini? Tuoba Longfei berkata, orang-orang ini tidak hanya kuat, tapi juga pandai membentuk formasi untuk melawan musuh. Jika jumlah kita sama dengan mereka, diperkirakan akan sulit menimbulkan korban jiwa pada mereka, namun kita akan melanjutkan, untuk menderita korban. Cepat dan buka pintu rumah harta karun, semuanya bersama-sama. Jika kita mengambil tindakan, kita masih memiliki beberapa keuntungan. Tuoba Longqiao berkata, di ruang kecil ini, kita harus berhati-hati terhadap monster es itu. Burung Phoenix es sudah mulai menyemprotkan kabut es dan siap berperang. Melihat kabut es menyebar, ekspresi Tuoba Longqiao dan Tuoba Longfei berubah drastis, dan mereka berteriak, buka pintunya. Melihat betapa ketakutannya kedua tetua itu, Tuoba Mahatma tidak lagi berani mengabaikannya dan berkata dengan lantang, buka pintunya. Gemuruh, pintu rumah harta karun terbuka. Namun, si Tuyufan mengambil kesempatan untuk mengumpulkan semua orang ke dalam ruang kesadaran, dan kemudian mendesak ruang kesadaran untuk segera keluar. Dia tidak ingin bertarung sampai mati dengan orang-orang kuat suku Tanlang di sarang suku Tanlang. Itu tidak ada gunanya, jadi dia tidak akan melakukannya. Masyarakat suku Tanlang ketakutan dan berada dalam kekacauan. Si Tuyufan dengan mudahnya bergegas keluar dari rumah harta karun. Setelah meninggalkan rumah harta karun, dia mengaktifkan ruang kesadarannya untuk menyelam ke bawah tanah dan bersembunyi. Hanya ketika anggota suku serigala serakah sudah tenang barulah mereka menyadari bahwa situasi tersebut tidak akan terjadi sedetik pun. Tuoba Sengqiong berkata, tidak, si Tuyufan pasti melarikan diri. Untunglah kita melarikan diri, jika tidak, jika kita berjuang keras, kita mungkin yang menderita. Tetua Agung, mengapa Anda mengatakan itu? Tuoba Mahatma bertanya. Tuoba Longqiao berkata, monster es di bawah si Tuyufan menyemburkan kabut es. Selama mereka tertutup oleh kabut es, orang-orang kita akan diracuni oleh racun es yang tidak dapat dijelaskan. Bahkan yang kuat di alam Tianyuan tidak dapat menahannya, itu, hidup. Itu pasti ulat sutra es 1000 tahun. Dikabarkan bahwa si Tuyufan memiliki 2 raja serangga beracun, jangkrik emas dan ulat sutra es 1000 tahun, di sisinya. Tampaknya itu benar. Ketua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tuoba Sengqiong berkata, semua orang berkumpul dan berhati-hati. Si Tuyufan seharusnya belum meninggalkan markas kita. Jangan ceroboh dan biarkan dia memanfaatkan celah ini. Pemimpin klan, kalau begitu kita tidak akan mengirim orang untuk bertindak bersama dengan 3 sekte abadi utama lainnya. Tuoba Longqiao bertanya. Tuoba Mahatma menggelengkan kepalanya dan berkata, perlindungan diri kami adalah sebuah masalah, jadi tentu saja kami tidak akan mengirim siapapun. Saya akan memberitahu 3 sekte abadi lainnya berita tersebut dan mengatakan yang sebenarnya. Saya yakin mereka akan mengerti. Sang patriark itu bijaksana. Kini masyarakat suku Tanlang ketakutan, jika mereka melebarkan tangan lebih jauh, saya khawatir markas suku Tanlang akan jatuh ke dalam kegelapan tanpa batas. Si Tuyufan mendengar perkataan Tuoba Sengqiong, namun dia tidak segera meninggalkan markas suku Tanlang. Dia tinggal beberapa hari lagi tanpa melakukan tindakan apapun, hanya memantau setiap gerakan suku serigala serakah. Ketika dia yakin suku Tanlang tidak akan mengirimkan orang kuat untuk bergabung dengan 3 sekte abadi lainnya, dia mengaktifkan ruang kesadarannya dan meninggalkan markas suku Tanlang. Sekarang bukan saat yang tepat untuk menghancurkan suku Tanlang. Dia harus segera kembali ke kota Huaxia untuk mengendalikan situasi secara keseluruhan. Ia meninggalkan markas suku Tanlang dan segera bergegas kembali ke kota Huaxia secepat mungkin. Sekarang hanya ada 3 dari 4 sekte abadi utama yang tersisa, dan Istana Song telah diganggu, jadi mereka pasti tidak akan mengirim orang kuat sebanyak yang direncanakan. Dengan cara ini, situasinya menjadi menguntungkan bagi kuil Shaolin. Dalam perjalanan pulang, si Tuyufan melewati wilayah Istana Song dan membuat keributan yang membuat masyarakat Istana Song panik dan cemas sepanjang hari. Markas besar Istana Song. Lihat, si Tuyufan telah muncul lagi. Sepertinya dia belum pergi. Dia telah mengamati wilayah kita. Tuan,
berapa banyak orang yang harus kami kirim untuk menangani lembah Suiwei? Song Huairen berpikir sejenak dan berkata jumlah personel telah berkurang setengahnya. Lebih penting bagi kita untuk melindungi diri kita sendiri. Song Ke ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya dia tidak berkata apa-apa. Dia berada dalam situasi yang canggung sekarang, dan dia dapat dengan mudah membuat kesalahan jika dia terlalu banyak bicara, dan dia tahu yang terbaik. Faktanya, dia tahu tujuan pelecehan Situ Yufan, tapi tidak peduli apa yang dia katakan, pejabat senior Istana Song tidak akan mendengarkannya, dan mereka pasti akan meninggalkan sejumlah besar orang kuat untuk menjaga markas Istana Song. Pejabat senior Istana Song mengerahkan kembali orang-orang kuat dan bersiap untuk bergabung dengan orang-orang kuat dari Tianjimen, Kuil Yanyang, dan suku Tanlang. Mereka belum menerima kabar bahwa markas suku Tanlang telah diserang, dan mereka sudah menyerang memutuskan untuk tidak berpartisipasi dalam operasi tersebut. Situ Yufan tidak tinggal di wilayah Istana Song karena pengumuman kembalinya Kuil Shaolin dan Sekte Ling Luo ke dunia akan segera dimulai, dan dia harus segera kembali. Saya ingin tahu apa yang terjadi dengan Yang Yi dan yang lainnya. Saya harap mereka dapat menghancurkan tim yang dikirim oleh 4 sekte abadi utama sehingga para murid Kuil Shaolin dapat kembali dengan lancar. Saat dia dalam perjalanan, dia juga khawatir dengan situasi pertempuran Yang Yi dan yang lainnya. Demi menghemat waktu, dia bahkan tidak sempat menghubungi personel intelijen. Melihat waktu hampir habis, dia hanya bisa melakukan perjalanan siang dan malam. Mengesampingkan kesibukan Situ Yufan, Yang Yi, Yulong, dan Mu Yingsui masing-masing memimpin tim, berpura-pura menjadi murid Kuil Shaolin, kembali ke Kuil Shaolin, dan menunggu para pembunuh dari 4 sekte abadi utama datang ke tempat mereka, pintu. Setelah Yang Yi muncul di sebuah kota, dia bergegas ke kota Huaxia. Para ahli alam Tianyuan yang dibawanya bersembunyi di kegelapan, siap membantu kapan saja. Dia menyembunyikan auranya, mengubah penampilannya, dan secara samar-samar melepaskan aura Kuil Shaolin. Mata-mata dari 4 sekte abadi ada di mana-mana, dan mereka segera menemukan ada yang tidak beres dengan dirinya, jadi mereka menghubungi Song Ying. Song Ying dan yang lainnya menang satu demi satu dan merasa sedikit santai. Setelah mendapat berita tersebut, Song Yu mengirim 3 ahli alam Tianyuan untuk menangani Yang Yi. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa itu adalah Yang Yi. Jika dia mengetahuinya, dia pasti tidak akan mengirim 3 ahli alam Tianyuan sebelum terlambat untuk bersembunyi. Jika Anda ingin mengambil tindakan, saya khawatir Anda harus mengajak semua orang. 3 pembangkit tenaga listrik alam Tianyuan tidak menganggap serius Yang Yi, orang kuat di tahap awal alam Tianyuan. Mereka muncul secara besar-besaran dan menghalangi jalan Yang Yi. Untuk menarik musuh, Yang Yi sengaja memamerkan aura budidaya awal alam Tianyuan. Apakah kamu murid Kuil Shaolin? Salah satu ahli alam Tianyuan bertanya pada Yang Yi. Yang Yi tersenyum dan berkata ya, saya adalah murid Kuil Shaolin. Karena kamu berasal dari Kuil Shaolin, pergilah ke neraka. 3 ahli alam Tianyuan melancarkan serangan bersama, berharap kemenangan cepat. Yang Yi mengeluarkan tongkat penekan setan 9 naga dan melancarkan serangan sengit. Senjatanya terungkap dan dia langsung dikenali oleh 3 ahli alam Tianyuan. Dia Yang Yi, kita telah tertipu, cepat mundur. Sudah terlambat, kata Situ Yufan dingin. Ternyata pria dan kuda yang bersembunyi di kegelapan sudah berada di tempatnya, mengelilingi 3 pembangkit tenaga listrik alam Tianyuan. Yang Yi berkata bunuh mereka, jangan tinggalkan siapapun. Dia mundur dan membiarkan anak buahnya membentuk formasi untuk menghadapi musuh. Sekarang dia telah mencapai level alam Senyuan, dia tidak terlalu tertarik pada orang-orang kuat di alam Tianyuan. 3 ahli alam Tianyuan terjebak oleh formasi tersebut, dan mereka pecah dengan panik, tetapi tidak berhasil. Ketika pasukan Yang Yi melancarkan serangan mereka, dalam sekejap, 3 ahli alam Tianyuan terbunuh. Perbedaan kekuatannya terlalu besar, belum lagi orang-orang di Kuil Shaolin semuanya menggunakan formasi untuk melawan musuh. Formasi angkutan air Sacai yang mereka gunakan sekarang bahkan lebih kuat dari formasi Sacai Hunyuan. Yang Yi memuji formasi baru Situ Yufan sangat kuat. Sangat bagus. Bersihkan medan perang dan jangan tinggalkan jejak apapun. Ayo pergi ke tempat lain dan terus memancing musuh. Di sisi lain, Mu Yingsui memimpin tim. Mu Yingsui adalah seorang wanita, jadi sangat tidak pantas untuk berpura-pura menjadi seseorang dari Kuil Shaolin. Oleh karena itu, dia mengirimkan 2 ahli alam Tianyuan dengan wajah asing, menyamar sebagai murid Kuil Shaolin, dan bergegas menuju kota Huaxia. Dan dia memimpin orang kuat lainnya untuk bersembunyi di kegelapan, mengikuti dari dekat, siap mengambil tindakan kapan saja. Song Ying dan yang lainnya segera menerima berita tersebut. Untuk memastikannya, Song Ying mengirimkan tim kecil ahli elit untuk menangani 2 ahli alam Tianyuan untuk memastikan tidak ada yang bisa melarikan diri. Tim Song Ying tidaklah sederhana. Totalnya ada 11 orang, semuanya adalah ahli alam Tianyuan. Sekelompok ahli alam Tianyuan mengepung 2 ahli alam Tianyuan yang dikirim oleh Mu Yingsui dan mengambil tindakan tanpa mengajukan pertanyaan apapun.
Dua ahli alam Tianyuan yang dikirim oleh Mu Yingsue pandai bertahan dan tidak ada bahaya untuk saat ini. Melihat musuh akhirnya muncul, Mu Yingsue berkata sambil tersenyum, kami mengepung mereka dan tidak bisa melepaskan musuh manapun. Coba pikirkan, mereka telah menghabisi banyak rekan murid kita, dan kita tidak boleh membiarkan mereka pergi hidup-hidup. Ya, semua orang memandangnya dengan kebencian, mengertakkan gigi, dan mengambil tindakan satu demi satu. Mu Yingsue mengikuti dengan perlahan, tidak terburu-buru. Dagingnya telah mencapai mulutnya, dan dia tidak akan membiarkannya keluar. Saya pribadi mengambil tindakan. Jika Anda tidak percaya, Anda tidak akan menerima umpannya, kata Mu Yingsue sambil tersenyum. Mu Yingsue, dia adalah Mu Yingsue. Kita telah jatuh ke dalam jebakan. Apakah itu benar-benar Mu Yingsue? Itu benar sekali, aku pernah melihatnya. Semua orang berkumpul dan harus menyampaikan pesannya. 11 pembangkit tenaga listrik alam Tianyuan mulai menyerang dengan ganas, tetapi mereka menghadapi lusinan pembangkit tenaga listrik alam Tianyuan, dan pembangkit tenaga listrik alam Tianyuan ini telah membentuk formasi transportasi air 3 bakat dan siap. Bum-bum, serangan gencar para ahli alam Tianyuan ini seperti batu yang tenggelam ke laut, tanpa efek sama sekali. Orang-orang yang dibawa oleh Mu Yingsue tidak terburu-buru menyerang dan membiarkan musuh menyerang dengan ganas. Bunuh. Setelah beberapa saat, Mu Yingsue berkata dengan dingin. Lusinan ahli alam Tianyuan sangat mengandalkan formasi untuk menyerang secara tertib tanpa terlihat kacau sama sekali. Selain itu, mereka bergantian menyerang, tidak hanya dengan ganas, tetapi juga tanpa gangguan. Sulit untuk menolak serangan seperti itu. 11 ahli alam Tianyuan tidak lemah, tetapi menghadapi serangan sengit dari orang-orang kuat dari kuil Shaolin, mereka hanya bisa menerima pukulan. Seiring berjalannya waktu, orang-orang itu menjadi semakin menarik. Ketika mereka mulai memakan korban, situasinya telah diputuskan. Mu Yingsue tidak mengambil tindakan apapun, dan anak buahnya mengurus 11 ahli alam Tianyuan. Sisi Yulong juga berjalan lancar. Dia memimpin orang-orang kuat dari Sekte Lingluo. Orang-orang kuat dari Sekte Lingluo pada dasarnya tidak pernah keluar, jadi mereka tidak perlu menyamar, dan tidak ada yang mengenal mereka. Yulong mengirim 5 orang kuat untuk membentuk sebuah tim, tetapi 2 orang kuat menyembunyikan budidaya mereka. Bagi orang luar, mereka hanya memiliki budidaya alam Yuan Bumi, dan 3 di antaranya memiliki budidaya alam Tian Yuan. 5 pria kuat dengan wajah aneh muncul dan langsung menuju kota Huaxia. Bahkan jika mereka bukan murid kuil Shaolin, Song Ying dan yang lainnya harus menghentikan mereka. Ada 5 orang kuat di sisi lain. Kali ini saya secara pribadi akan memimpin tim dan kita harus menangkap mereka semua. Tangan Song Ying terasa sedikit gatal. Kultivasinya telah mencapai puncak alam Tian Yuan, sama seperti Song Ke, tetapi Song Ke sangat mempesona. Tetapi dia bersembunyi di kegelapan, dan hanya dapat melakukan beberapa pembunuhan dan serangan diam-diam, dan bahkan tidak ada yang tahu namanya. Kini setelah posisi Song Ke terguncang akibat hubungannya yang kurang baik dengan Situ Yufan dan lainnya, Song Ying merasa ini adalah kesempatan langka, jadi tentunya ia harus tampil baik dan mengupayakan pengakuan dari manajemen puncak. Dengan cara ini, dia kemungkinan besar akan menggantikan Song Ke dan menjadi pewaris Istana Song. Meskipun dia tidak akan melakukan apapun yang merugikan Song Ke, hal itu tidak menghalangi dia untuk mengekspresikan dirinya. Tuan, lawan hanya memiliki 3 ahli alam Tianyuan. Tim kami cukup untuk menghancurkan mereka. Song Ying menggelengkan kepalanya dan berkata tim Anda mengikuti saya. Saya sudah lama tidak melakukan apapun, jadi saya hanya ingin meregangkan otot saya. Ya Pak, Song Ying bekerja keras, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan orang yang dia serang sebelumnya. Song Ying memimpin tim untuk berangkat dengan cepat, dan segera menemukan umpan yang dipasang oleh Yulong. Pergi, kelilingi mereka, jangan biarkan siapapun melarikan diri. Bunuh mereka semua, apakah mereka murid kuil Shaolin atau bukan? Song Ying berkata dengan dingin. Mereka sangat cepat dan mengepung 5 orang kuat itu hampir tidak ada waktu bagi lawan mereka untuk bereaksi. Song Ying sangat puas dengan kecepatan orang-orang ini. Mereka hidup dalam kegelapan dan kecepatan adalah hidup mereka. Dia melangkah keluar dan masuk ke final. Apakah kamu murid kuil Shaolin? Song Ying berkata dengan keras. Bagaimana kamu tahu? Wajah ahli alam Tianyuan sedikit berubah dan segera kembali normal. Haha, kamu tidak perlu bertanya, kami tentu memiliki koneksi. Karena kami berasal dari kuil Shaolin, bersiaplah untuk mati. Song Ying sangat bangga dan tertawa terbahak-bahak. Dia mengenakan topeng ganas dan senyumnya sangat menakutkan. Ya, menurutku kamulah yang akan mati. Sementara Song Ying dan yang lainnya fokus pada 5 orang kuat yang terkepung, Yulong diam-diam menyelesaikan pengepungan besar-besaran dengan anak buahnya, dan kemudian dengan cepat mengepung mereka. Ketika Yulong berbicara, pengepungan telah selesai. Melihat Yulong muncul, wajah Song Ying menjadi jelek.
Saat dia berada di Laut Cina Selatan sebelumnya, dia melakukan serangan diam-diam ke Yulong dan melukai Yulong dengan parah. Namun dalam pertarungan langsung, ia tidak yakin bisa mengalahkan Yulong, karena dalam pertarungan langsung, ia tidak sebaik Song Ke. Song Ying mempelajari seni menghabisi, dan pertarungan frontal lebih buruk lagi. Terlebih lagi, penampilan Yulong membuatnya merasa sedikit malu, lagi pula dia pernah menyerangnya secara diam-diam sebelumnya. Yulong tidak mengenali Song Ying. Ketika dia diserang secara tiba-tiba, dia tidak melihat penyerangnya dengan jelas sama sekali. Terlebih lagi, Song Ying sekarang memakai topeng. Bahkan jika dia pernah melihatnya sebelumnya, dia tidak akan bisa mengenalinya. Namun, sekarang musuh telah terpikat, dia pasti tidak akan melepaskannya. Song Ying segera menenangkan diri. Melihat pengepungan di luar telah terbentuk, dia segera memerintahkan semuanya ikuti saya dan bersiap untuk keluar. Tuan, situasinya tidak bagus. Mari kita tutupi pelarian Anda. Ikuti aku dengan cermat, ayo kita bergegas bersama. Saat ini, Song Ying masih sangat benar. Song Ying dan yang lainnya melancarkan serangan, dan 12 ahli alam Tianyuan bergegas menghabisi mereka dengan kekuatan yang luar biasa. Mundur, perintah Yulong. Orang-orang kuat dari Sekte Lingluo tidak menghadapi mereka secara langsung. Mereka membentuk formasi dan mundur, dan kemudian membiarkan 5 orang kuat yang dikepung untuk mundur. Ngantuk, perintah Yulong lagi. Jadi lusinan orang kuat di pinggiran menjaga formasi, membiarkan Song Ying dan yang lainnya menyerang dengan ganas. Formasi yang diciptakan sendiri oleh Situ Yufan bersifat ofensif dan defensif, dan kekuatan pertahanannya luar biasa. Belum lagi Song Ying dan yang lainnya tidak memiliki keunggulan. Bahkan jika mereka memiliki keunggulan dalam kekuatan, tidak mungkin menghancurkan formasi dalam waktu singkat. Sekarang, jumlah orang kuat yang dipimpin oleh Yulong lebih dari 4 kali lipat jumlah musuh. Akan menjadi mimpi bagi musuh untuk menghancurkan formasi. Sekarang mereka tidak melakukan serangan balik, tetapi hanya menghabiskan kekuatan Song Ying dan lainnya. Song Ying memimpin tim untuk menyerang beberapa saat dan menemukan ada yang tidak beres. Dia berhenti menyerang dan dengan keras memerintahkan semuanya berhenti. Tuan, formasi musuh sangat kuat. Saya khawatir kita dalam bahaya hari ini. Seorang pria kuat di alam Tianyuan menunjukkan ekspresi putus asa. Song Ying menghela nafas, akulah yang menyakiti semua orang. Jika aku lebih berhati-hati, aku tidak akan dikepung. Tuan, tolong jangan katakan itu. Sulit bagi kami untuk tidak jatuh ke dalam perangkap musuh. Tampaknya orang-orang kuat yang kami kirimkan sebelumnya tidak pernah kembali. Karena Situ Yufan telah mengambil tindakan, pasti ada lebih banyak lagi, dari sekedar Yulong. Tim orang. Song Ying berkata dengan suara yang dalam, kita harus segera keluar dan menghabisi 1 atau 2 orang untuk memberitahu yang lain dan meminta mereka mundur. Jika tidak, kita semua yang keluar akan dibunuh. Tuan, Anda memberi perintah dan kami akan melaksanakannya. Ya, kami bersedia mengikutimu sampai mati. Tim ini terdiri dari orang-orang dari Istana Song, dan mereka mengikuti Song Ying. Jika 3 orang kuat lainnya dari Sekte Abadi tidak mau mati begitu saja dan sangat mematuhi Song Ying. Song Ying berkata, aku akan meledakkan diriku sendiri dan membuka celah. Kamu harus melarikan diri demi nyawamu. Mereka pasti akan mengejar dan menghabisimu. Jika kamu bisa melarikan diri, kalian masing-masing akan dihitung. Tuan, Anda tidak boleh melakukannya. Anda adalah pemimpin kami, Anda tidak bisa mati. Selain itu, kami terlalu lemah untuk bergegas keluar. Kami harus meledakkan diri dan menakut-nakuti mereka, sehingga Anda dapat mengambil kesempatan untuk bergegas keluar. Ya, Tuan, jika Anda keluar hidup-hidup, Anda bisa membalaskan dendam kami di masa depan. Song Ying sangat tersentuh dan menitikkan air mata. Saudaraku, akulah pemimpinnya. Aku harus bergegas ke depan, jadi biarkan aku yang melakukannya. Yang lain berhenti berbicara, dan mulai mengaktifkan kekuatan spiritual di tubuh mereka seperti orang gila, dan mulai menghancurkan diri sendiri. Kamu Song Ying terkejut. Tuanku, bersiaplah untuk melarikan diri, ingatlah untuk membalaskan dendam kami. Tuan, jika ada kehidupan setelah kematian, kami akan terus mengikuti Anda. Song Ying berusaha keras dalam aspek ini dan memenangkan hati orang-orang. Orang-orang ini begitu bertekad hingga mereka rela mati. Fakta bahwa ia bekerja keras di bidang ini menunjukkan bahwa ia telah lama mendambakan posisi kepala Istana Song, namun ia hanya menahannya. Yulong berada di luar untuk melihat situasi secara keseluruhan. Ketika dia melihat 11 orang kuat di alam Tianyuan milik musuh akan menghancurkan dirinya sendiri, dia segera menjadi pucat dan memerintahkan dengan keras mundur. Setelah mendengar perintah Yulong, orang-orang kuat dari Sekte Lingluo tidak ragu-ragu sama sekali, dan segera membubarkan formasi dan pergi ke segala arah dengan kecepatan yang sangat cepat. Kekuatan penghancuran diri yang dilakukan oleh para ahli alam Tianyuan sangat menakutkan. Mereka mengetahuinya dengan sangat baik, sehingga mereka mencapai kecepatan yang ekstrim. Ketika orang-orang kuat dari Sekte Lingluo bubar,
Song Ying melarikan diri tanpa ragu-ragu. Ini adalah waktu terbaik. Dia tidak akan melihat anak buahnya karena mereka meledakkan diri, tapi akan pergi dengan dingin. Adapun bagi mereka yang sudah mulai menghancurkan diri sendiri, kekuatan spiritual yang kejam berdampak secara gila-gilaan dan tidak lagi berada dalam kendali mereka. Sesaat kemudian, ledakan besar terdengar boom. 11 orang kuat menghancurkan dirinya sendiri pada waktu yang hampir bersamaan, dengan kekuatan yang luar biasa. Jamur besar terbentuk di langit, dan sebuah lubang besar muncul dari udara tipis di tanah. Itu tidak berdasar dan mata air menyembur keluar. Song Ying telah melangkah jauh, dan hanya sedikit orang yang bisa menandingi kecepatan gerakannya. Yulong melihat sosok Song Ying yang pergi dan langsung mengenalinya. Itu dia, Nona, siapa dia? Orang-orang kuat dari Sekte Lingluo dengan cepat berkumpul di sekitar Yulong, dan salah satu dari mereka bertanya. Yulong berkata ketika kami pecah di Laut Cina Selatan, seseorang menyerang saya dan melukai saya dengan parah. Sampai saat ini, saya hanya tahu bahwa dia berasal dari Istana Song, tetapi saya tidak tahu siapa dia. Saya tidak tahu berharap untuk bertemu dengannya di sini hari ini. Punggungnya ingatanku begitu mendalam sehingga aku tidak akan pernah mengakui kesalahannya. Nona, karena dia adalah musuh lamamu, apakah kamu ingin mengejarnya dan menghabisinya? Yulong menggelengkan kepalanya sudah terlambat. Orang ini adalah pembunuh yang dilatih oleh Istana Song. Dia sangat cepat dan kita tidak bisa mengejarnya. Nona, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yulong berpikir sejenak dan berkata karena pihak lain memiliki ikan yang lolos dari jaring, tidak mungkin bagi kita untuk terus memasang perangkap. Kita harus memberitahu Yang Yi dan Sister Ying Sui bahwa kita akan segera kembali ke kota Huaxia sesegera mungkin, dan mungkin kita bisa menyusul kuil Shaolin. Acara akbar dengan Sekte Lingluo. Ya, Sekte Lingluo kita akan kembali lagi. Kita tidak boleh melewatkan acara sebesar ini. Ayo cepat kembali. Saya merasa bersemangat hanya dengan memikirkannya. Sekte Lingluo kami telah mengintai selama bertahun-tahun, dan kami akhirnya dapat melihat terang hari lagi. Yulong berkata ini baru permulaan. Akan lebih sulit bagi kita di masa depan. Selama kita bertahan, masa depan akan cerah. Nona benar, selama kita bekerja sama, aku yakin waktu kita akan tiba. Saya percaya pada Yu Fan. Dia akan memimpin kita untuk menggulingkan Tianjimen, Istana Song, suku Tanlang, dan kuil Yanyang. Nona, penglihatanmu sangat bagus. Situ Yufan jelas merupakan seorang jenius tiada taraf yang belum dilahirkan selama ribuan tahun. Tak seorang pun di Tiongkok Timur pernah melihat seorang jenius yang lebih menantang surga daripada dia. Mungkin, hanya pendiri Shaolin Temple bisa bersaing dengannya. Ya, merupakan kehormatan bagi kami untuk bisa mengikuti seorang jenius yang tiada taraf seperti Yufan, dan ini adalah kemalangan musuh kami. Kota Huaxia menjadi sangat ramai akhir-akhir ini karena kuil Shaolin dan kembalinya Sekte Lingluo ke dunia, serta lelang besar yang akan diadakan Gu Yuezai. Awalnya, kota Huaxia sangat makmur. Dengan dua peristiwa besar tersebut, jumlah penduduk di kota Huaxia meningkat sebesar 50%. Karena persaingan di arena, kota Huaxia memiliki lebih banyak restoran dan penginapan dibandingkan kota lain. Meski begitu, sebagian masyarakat masih belum bisa mendapatkan tempat tinggal dan harus jongkok di pinggir jalan. Untungnya, orang-orang ini semuanya adalah praktisi, jadi mereka tidak akan masuk angin meskipun mereka jongkok di udara terbuka. Ketika banyak orang tiba di kota Huaxia, pemberhentian pertama mereka adalah pergi ke Gu Yuezai. Pasar perjudian batu Gu Yuezai menarik banyak orang luar, dan harganya tinggi. Namun, ada banyak orang yang membeli batu kasar. Selain itu, banyak orang memecahkan batu di lokasi dan membuka sejumlah besar harta karun, yang mana membuat bisnis judi batu Gu Yuezai semakin populer. Biasanya, Gu Yuezai hanya menjual 2 hingga 300 batu kasar setiap hari, namun baru-baru ini, penjualan harian batu kasar telah melebihi 500. Situ Kong sudah sangat senang ketika penjualan hariannya melebihi 500, namun keesokan harinya penjualannya kembali melebihi 800 batu kasar. Jika volume penjualan ini terus berlanjut seperti ini, Gu Yuezai akan menghasilkan banyak uang. Situ Kong sangat bersemangat. Pada hari ketiga, penjualan batu kasar mencapai titik tertinggi baru, mencapai lebih dari 1000 yuan. Dan penjualan batu kasar tetap tinggi setiap hari. Penjualannya paling banyak melebihi 3000 yuan sehari. Setelah penjualan batu kasar melebihi 3000 yuan, pertumbuhannya terus berlanjut, meskipun dengan laju yang sedikit lebih lambat. Situ Kong diam-diam berkata bisnis perjudian batu sangat populer. Jika saya tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menghasilkan banyak uang, saya akan sangat kasihan pada diri saya sendiri. Setelah berdiskusi dengan manajemen Gu Yuezai, dia meluncurkan acara tersebut keesokan harinya. Peristiwa akbar pasar judi batu Gu Yuezai adalah sebagai berikut. Siapapun yang membeli 100 batu kasar sekaligus akan menerima 1 sebagai hadiah. Siapapun yang membeli 500 batu kasar sekaligus akan menerima 7 sebagai hadiah.
Siapapun yang membeli 1000 batu kasar sekaligus akan menerima 15 batu kasar sebagai hadiah. Harga rata-rata batu kasar yang dihadiahkan sama dengan harga batu kasar yang dibeli. Setelah acara Guyuezai diluncurkan, banyak orang yang senang, sementara yang lain tidak senang. Kegiatan yang dilancarkan Si Tukong terutama diperuntukkan bagi para petinggi asing untuk mendorong mereka membeli batu kasar dalam jumlah banyak. Lagi pula, ketika Si Tu Yufan mengumpulkan batu-batu kasar ini, harganya jauh lebih rendah dari harga pasar. Karena dia membelinya dalam jumlah banyak, jauh lebih menguntungkan daripada harga grosir. Batu kasar yang dijual oleh Guyuezai setidaknya 30% lebih tinggi dari harga pasar, dan ada pula yang 50% lebih tinggi. Bahkan jika Anda memberikan beberapa batu kasar, Anda dapat menghasilkan banyak uang, jadi mengapa tidak? Kali ini Si Tu Yufan kembali ke kota Huaxia dan memberi Si Tukong perbekalan dalam jumlah besar dan harta karun berupa batu kasar yang tak terhitung jumlahnya. Baru pada saat itulah Si Tukong berani melakukan kegiatan tersebut karena ia tidak takut batu kasar tersebut tidak akan cukup menjual. Dengan melakukan ini, dia tidak hanya akan mampu menjual tumpukan batu kasar dalam jumlah besar, tetapi juga membuat pasar judi batu Guyuezai terkenal, tidak hanya di kota Huaxia, tetapi juga di wilayah lain di Tiongkok Timur. Namun kabar ini bukanlah kabar baik bagi para pecinta judi batu yang tidak mempunyai dana yang cukup, karena tidak mempunyai uang sebanyak itu untuk membeli batu kasar sebanyak itu, dan tidak bisa menikmati aktivitasnya dengan leluasa. Si Tukong sangat pandai dalam berbisnis dan segera memikirkan caranya. Dia meluncurkan aktivitas lain. Siapapun yang membuka harta karun berkualitas tinggi di Guyuezai akan diberikan kupon konsumsi emas 100 tael oleh Guyuezai, yang dapat digunakan untuk membeli harta karun di Guyuezai atau saat membeli batu kasar. 100 tael emas memang tidak seberapa, namun bagi para pecinta judi batu yang kekurangan dana, masih banyak. Hal ini membuat mereka yang tidak puas menutup mulut dan memuji Guyuezai dengan penuh pujian. Kedua kegiatan tersebut diluncurkan bersamaan. Pasar perjudian batu Guyuezai penuh sesak, dan sejumlah besar petinggi asing bergegas membeli batu kasar. Bos, penjualan hari ini sudah melebihi 10.000 batu kasar. Ini baru siang. Sepertinya hari ini diperkirakan akan melebihi 20.000 batu kasar. Si Tukong berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang dan tidak tersenyum lebar, dan berkata turun, terus awasi, dan beritahu saya jika Anda membutuhkan batu kasar itu. Beberapa saat kemudian, seseorang datang untuk melaporkan bos, saya bertemu dengan pelanggan besar. Seseorang langsung memilih 2.000 batu kasar. Bos, seseorang telah memilih 3.000 batu kasar lagi. Datang dan lihat. Sore harinya semakin banyak orang yang mengunjungi pasar judi batu, banyak di antaranya yang baru datang setelah mendapat kabar tersebut. Banyak orang yang datang dengan tujuan membeli batu kasar dalam jumlah besar, bahkan mereka membeli batu kasar dalam jumlah besar bahkan tanpa memilihnya dengan cermat. Karena kemungkinan membuka harta karun dari batu kasar Guyuezai sangat tinggi, mereka tidak takut kehilangan uang sama sekali, dan kemungkinan kehilangan uang sangat kecil. Cepat, aku ingin semua tumpukan batu kasar itu. Bantu aku menghitungnya. Jangan diperas. Aku ingin 1000 batu kasar. Cepat berikan padaku. Kalian semua minggir. Saya sudah mengemas semua tumpukan batu kasar ini. Silakan pergi ke tempat lain untuk memilih. Pelanggan besar seperti ini semakin banyak, meski Si Tukong telah mengirimkan tenaga ekstra, namun tenaganya masih terbilang kurang. Tempat penafsiran batu juga sangat ramai, banyak orang yang suka judi batu berkumpul di sini, mereka memilih batu kasar, membelinya, dan datang untuk menafsirkan batu, berharap mendapat hasil panen yang baik. Seseorang sedang mengungkap batu itu, dan ada lebih banyak orang yang menonton. Mereka bahkan lebih bersemangat daripada orang yang mengungkap batu itu. Lihat, itu bau guang, pasti akan meningkat tajam. Seiring berkembangnya, bau guang menjadi semakin kuat. Menurut penilaian bau guang, itu pasti harta karun bermutu tinggi. Anda juga bisa mendapatkan kupon emas 100 tael emas. Kenaikan besar, untung, aku sudah berkembang. Hei, tidak ada harta karun di batu kasar ini. Sayang sekali, aku tidak percaya lagi. Aku pasti akan memilih batu kasar yang mengandung bahan bermutu tinggi. Si Tukong melihat bahwa pasar taruhan batu kekurangan tenaga dan dia sendiri yang berperang. Ketika dia melihat pasar judi batu ramai dan sulit untuk dipindahkan, dia berpikir sepertinya pasar judi batu Guyuezai akan bertambah besar. Pasar judi batu ini terlalu kecil. Memperluas skala bukanlah hal yang bersifat sementara, permasalahan yang mendesak harus diselesaikan. Si Tukong memutar matanya dan dengan cepat mendapat ide. Dia meremas ke platform tinggi dan berkata dengan keras para tamu yang terhormat, karena kecilnya ruang pasar perjudian batu toko kami, saya akan meletakkan tumpukan besar batu kasar di belakang Guyuezai untuk Anda pilih. Tempatnya terlalu kecil, dan saya akan bersikap acuh tak acuh. Mohon maafkan saya. Begitu kata-kata tersebut keluar, banyak orang yang mulai menarik diri dari pasar judi batu,
karena sebagian orang sudah lama memeras dan tidak melihat batu kasar, apalagi memilih batu kasar. Si Tukong terbang langsung dari lantai atas menuju halaman dalam, dan segera mengatur tenaga untuk mulai memasang batu kasar tersebut. Setiap tumpukan batu kasar harus diawasi oleh seseorang, jika tidak maka akan timbul masalah jika terlalu banyak orang. Dia kekurangan tenaga, dan dia tidak peduli apakah dia tahu cara berbisnis. Banyak orang di halaman dalam tertarik padanya untuk mengawasi batu-batu kasar agar tidak ada yang memanfaatkannya. Setelah tumpukan batu kasar ditata, ia mempersilahkan mereka yang ingin membeli batu kasar masuk ke halaman dalam. Ia juga menempatkan alat-alat untuk menghitung batu di halaman dalam, yang juga dapat digunakan untuk menghitung batu di tempat. Semuanya, saya harap kalian semua selamat berbelanja dan membeli batu kasar terbaik, kata si Tukong lantang. Setelah mengatakan itu, dia melangkah pergi karena masih ada banyak hal yang harus disibukkan. Du Feng juga tidak menganggur. Dia ingin mengatur personel untuk menyebarkan berita ke seluruh kota Huaxia tentang aktivitas di pasar perjudian batu Guyuezai. Selain itu, setiap kali seseorang menawarkan materi bermutu tinggi, dia akan mengirimkan orang untuk mempublikasikannya. Karena itu, banyak orang datang ke Guyuezai untuk berpartisipasi dalam perjudian batu. Hanya 1 jam telah berlalu pada siang hari, dan volume perdagangan batu kasar melebihi 30.000 yuan, jauh lebih baik dari perkiraan sebelumnya. Terutama karena banyak orang luar yang berkuasa membeli batu kasar dalam jumlah besar setelah mengetahui tentang pasar perjudian batu Guyuezai, sehingga volume transaksinya sangat mencengangkan. Tentu saja, beberapa orang skeptis dengan makan batu mentah Guyuezai. Sungguh konyol bahwa seseorang membeli batu kasar yang mahal dalam jumlah besar. Batu kasar sangat mahal, sangat menipu, hanya orang bodoh yang mau membelinya. Namun, orang-orang ini tidak pergi, mata mereka tertarik dengan tempat di mana batu itu dipindahkan. Ketika mereka melihat bahan bermutu tinggi diekstraksi dari batu kasar dari waktu ke waktu, beberapa orang segera menjadi tidak bisa duduk diam dan bertindak seperti orang bodoh satu demi satu dan mulai membeli batu kasar. Bahkan ada yang membeli batu kasar dalam bentuk tumpukan, dan yang mereka katakan sebelumnya hanyalah kentut. Bos, cepat isi kembali batu kasarnya. Kami sudah menjual banyak batu kasar lagi. Si Tukong tersenyum dan berkata, segera pergi. Belum pernah terjadi sebelumnya toko seperti Guyuezai menjual begitu banyak batu kasar dalam 1 hari. Si Tukong kembali sibuk dan pergi untuk mengisi kembali batu aslinya. Dia sangat senang menjadi begitu sibuk. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan pada malam hari, semakin banyak orang di pasar judi batu. Bahkan ruang terbuka di halaman dalam pun dipenuhi orang yang sebagian besar sedang memetik batu kasar. Meski beberapa orang datang untuk menyaksikan keseruan tersebut, mereka kehilangan ketenangan dan ikut berjudi. Semula Guyuezai buka sepanjang hari. Melihat bisnis judi batu yang begitu booming, si Tukong tentu saja menyerang saat setrika masih panas dan terus membiarkan orang-orang tersebut memetik batu kasar, dan aktivitas terus berlanjut. Para tamu yang terhormat, untuk memberikan kontribusi kepada semua orang, saya telah memutuskan bahwa acara hari ini akan berlangsung selama 3 hari 3 malam. Itu akan berakhir setelah 3 hari 3 malam dan acara akan dibatalkan dengan lantang. Bagus, hebat, 5 hari 5 malam terbaik. Bos, keluarkan beberapa batu kasar lagi untuk kita pilih. Faktanya, batu kasar yang dikeluarkan si Tukong pada dasarnya relatif biasa, dan harga batu kasar tersebut tidak mahal. Karena aktivitasnya tersebut, ia belum mengeluarkan batu kasar yang kualitasnya baik. Para tamu yang terhormat, jangan khawatir. Pada hari ketiga saya akan mengeluarkan beberapa batu kasar yang kualitasnya sangat bagus. Tentu saja harga batu kasar tersebut akan jauh lebih mahal. Anda bisa memilih sendiri saat itu juga. Karena saya tidak punya banyak batu kasar dengan kualitas bagus. Mohon maaf karena menjualnya di hari terakhir, kata si Tukong lantang. Setelah pengumuman di pelataran dalam, dia pergi ke pasar judi batu untuk mengumumkan berita tersebut. Setelah mendengar beritanya, semua yang hadir sangat heboh. Tidak hanya bisnis judi batu yang booming di Guyuezai, bisnis judi batu juga mendorong penjualan harta karun lainnya. Saat ini, penjualan harian Guyuezai meningkat setiap hari, dan si Tukong harus mengisi kembali hartanya beberapa kali sehari. Guyuezai juga membeli beberapa harta karun. Selama harta itu bagus dan harganya cocok, mereka akan menerimanya. Selain itu, Guyuezai akan mengadakan pelelangan. Tentu saja, banyak orang berkuasa akan mengambil harta karun dan mempercayakan Guyuezai untuk membantu melelangnya. Bisnis semacam ini akan terus berlanjut. Untungnya, keluarga Situ tiba di kota Huaxia tepat waktu, jika tidak, si Tukong tidak akan memiliki cukup tenaga untuk melakukan hal-hal ini. Kali ini, keluarga Situ sangat mementingkan hal itu. Situ Bos sebenarnya memimpin tim sendiri dan membawa para elit keluarga Situ ke kota Huaxia untuk membantu. Mendengar keluarga Situ telah tiba di kota Huaxia, si Tukong sangat senang dan buru-buru pergi menyambut mereka secara pribadi.
Pemimpin klan, mengapa Anda datang ke sini secara langsung? Si Tukong merasa tersanjung. Di mana Yufan itu? Mengapa kamu tidak keluar untuk menyambut kami secara langsung? Si Tubo melihat sekeliling dan bertanya. Tuan, ikutlah dengan saya. Si Tukong menarik si Tubo ke samping dan berbisik, Tuan, sepupu saya tidak ada di kota Huaxia. Dia memiliki urusan penting yang harus diselesaikan. Masalah ini tidak dapat dipublikasikan. Jadi, si Tubo mengangguk dan berkata, saya mengerti. Terima kasih atas pengertian Anda, Guru. Ngomong-ngomong, kami, Gu Yuezai, saat ini sedang menjalankan aktivitas, dan berbagai bisnis sangat makmur. Kami membutuhkan orang-orang yang berpengalaman, kata si Tukong. Si Tubo mengangguk dan berkata bahwa kami langsung ke Gu Yuezai, semua orang bisa membantu. Oke, si Tukong dengan cepat memimpin, dan kelompok itu dengan cepat tiba di Gu Yuezai. Melihat kerumunan besar orang di Gu Yuezai, si Tubo dan rombongannya terkejut. Bisnis ini panas sekali, ada berapa penjualan dalam sehari? Si Tukong, apakah kamu bertanggung jawab atas Gu Yuezai sebesar itu sendirian? Si Tukong mengangguk dan berkata terima kasih kepada sepupu saya karena telah mempercayai saya dan memberi saya tanggung jawab penuh atas Gu Yuezai. Namun, kesuksesan Gu Yuezai hari ini adalah berkat sepupu saya. Si Tubo bertanya bisnis apa yang terbaik di Gu Yuezai? Bisnis judi batu dimulai kemarin. Saya sedang melakukan kegiatan promosi penjualan bisnis judi batu. Kemarin saja saya menjual hampir 100.000 batu kasar, kata si Tukong. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan bisnis perjudian batu juga mengarah pada perdagangan harta karun. Perdagangan harta karun membutuhkan orang-orang yang berpengalaman, dan kami kekurangan tenaga. Untungnya, Anda ada di sini, kalau tidak, saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Ya Tuhan, 100.000 batu kasar, berapa banyak emasnya? Seseorang berseru dengan mata terbelalak, dan bahkan si Tubo pun tampak terkejut. Si Tukong berkata harga batu kasar Gu Yuezai jauh lebih tinggi dari harga pasar. Saya tidak punya waktu untuk menghitung angka penjualan spesifiknya. Si Tubo berkata bahwa saya melihat batu judi. Tuan, ayo pergi ke halaman dalam. Pasar judi batu di lantai atas terlalu ramai. Untuk sementara saya telah mengatur transaksi judi batu di halaman dalam dengan cepat memimpin jalan. Ketika semua orang sampai di halaman dalam, mereka semua terkejut saat melihat lautan orang di dalam, berteriak dan berteriak. Ini juga, panas, panas sekali. Saya ingin tumpukan batu kasar ini, dan tumpukan batu kasar di sana, saya ingin semuanya. Si Tubo bertanya bukankah mereka dengan hati-hati memilih batu kasar saat membelinya. Si Tukong tersenyum dan berkata batu kasar Gu Yuezai kami memiliki kemungkinan besar untuk menemukan harta karun. Bahkan jika kami membelinya dalam tumpukan, kami tidak akan kehilangan uang dan bahkan menghasilkan banyak uang. Saya memulai giveaway kemarin, begitu banyak orang membeli batu-batu kasar dalam tumpukan. Bagus, bagus, bagus. Kamu dan Yufan benar-benar telah melakukan pekerjaan dengan baik, memuji keluarga situ. Tuan, tunggu sampai kamu melihat sepupumu sebelum kamu memujinya. Dia pasti akan mengejutkanmu. Faktanya, kesuksesan bisnis perjudian batu Gu Yuezai semua karena sepupuku. Aku tidak punya pujian, kata si Tukong. Si Tubo berkata Yufan telah menjadi seorang jenius bisnis sejak dia masih kecil. Jika dia berkonsentrasi dalam berbisnis, saya khawatir tidak ada seorang pun di Tiongkok Timur yang dapat menandinginya. Tuan, sepupu saya bukan hanya seorang ahli bisnis, dia juga seorang ahli budidaya yang langka dalam 10.000 tahun. Saya yakin Anda telah mendengar beberapa perbuatannya, bukan? Saya merasa lega Anda bisa memuji Yufan seperti ini. Si Tubo berkata, kami telah mendengar beberapa cerita tentang dia, tapi tidak secara detail. Si Tukong berkata Tuan, Anda terlalu sibuk sekarang, mengapa Anda tidak pergi membantu dulu? Saya akan bercerita tentang perbuatan sepupu saya nanti. Ya, semua orang pergi membantu, masing-masing menceritakan keahliannya, dan biarkan si Tukong yang mengaturnya. Sebanyak hampir 50 veteran bisnis datang ke keluarga situ, dan mereka dengan cepat ditugaskan ke posisi yang paling membutuhkan orang, termasuk si Tukong. Dengan bertambahnya orang-orang seperti keluarga situ, operasi Gu Yuezai akhirnya kembali normal, dan si Tukong tidak lagi sesibuk dulu. Hei, akhirnya aku bisa menarik napas. Si Tukong tersenyum. Orang-orang seperti keluarga situ telah belajar bisnis sejak kecil, dan mereka memang sangat baik dalam beberapa aspek. Namun, mereka adalah orang pertama yang melihat bisnis sebesar Gu Yuezai, dan banyak dari mereka yang terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Dalam 3 hari, Gu Yuezai kembali mencetak rekor. Dalam 3 hari 3 malam, penjualan batu kasar akhirnya melebihi 800.000 yuan, apalagi di hari ketiga langsung terjual 500.000 yuan. Ketika statistik penjualan akhirnya keluar, bahkan si Tukong pun kaget dan tidak bisa berkata-kata dalam waktu yang lama. Sungguh tidak disangka bisnis masih bisa dilakukan seperti ini.
Si Tubo juga kaget. Si Tukong berkata saya menantikan lelang mendatang, yang diperkirakan akan mencetak banyak rekor. Sejauh ini, lebih dari 50.000 harta telah dititipkan kepada kami oleh pihak luar. Ini karena kami telah menolak titipan banyak orang, jika tidak, akan ada lebih banyak harta. Apakah kamu sudah memutuskan siapa yang akan menjadi tuan rumah pelelangan? Tanya si Tubo. Si Tukong berpikir sejenak dan berkata saya berencana meminta Wang Xiyun, juru lelang kecantikan paling terkenal di kota Huaxia, untuk menjadi tuan rumahnya. Namun, jika itu berlangsung terlalu lama, dia pasti tidak akan mampu mengatasinya. Kami akan melakukannya harus mempekerjakan satu orang lagi agar dia bisa beristirahat. Si Tubo berkata sebenarnya tidak perlu mengundang orang. Saat Wang Xiyun sedang istirahat, meminta Yu Fan dan yang lainnya untuk menjadi pembawa acara pasti akan berdampak baik. Mereka semua adalah selebriti dan memiliki efek selebriti. Tuan, saya tidak berani mengatur sepupu saya menjadi juru lelang. Lebih baik saya tanyakan apa yang dia inginkan. Si Tukong tersenyum pahit. Yu Fan adalah seorang pengusaha, dia seharusnya setuju. Tuan, bisnis Gu Yuezai akan turun drastis. Apakah Anda ingin pergi berbelanja? Si Tubo menggelengkan kepalanya dan berkata bisnis selanjutnya masih akan booming, tunggu dan lihat saja. Setelah semuanya selesai, biarkan Yu Fan pergi berbelanja denganku. Tidak apa-apa, baru beberapa hari sejak kuil Shaolin mengumumkan kembalinya dia ke dunia. Kenapa Yu Fan belum kembali? Si Tubo sedikit khawatir. Tuan, mohon santai. Dengan kultivasi sepupu saya, sulit bagi siapapun untuk menyakitinya. Si Tukong berkata sambil tersenyum dia menjelaskannya ketika dia pergi. Jika dia tidak bisa kembali, Tuan dari Sekte Lingluo akankah Yu Xiaoyan keluar untuk mengambil alih situasi ini? Dia adalah Ibu Yulong. Ibu Yulong, haruskah aku berkunjung? Aku akan menjadi mertuaku mulai sekarang, kata si Tubo. Si Tukong tersenyum dan berkata Tuan, mari kita tunggu. Saya pikir senior Yu Xiaoyan tidak suka diganggu. Setelah beberapa hari, kami akan memintanya keluar untuk mengambil alih situasi secara keseluruhan, dan secara alami kita akan melihatnya dia. Oke, kota Huaxia ramai dan ramai. Kuil Shaolin dan Sekte Lingluo kembali ke dunia. Ini adalah acara besar, dan banyak orang datang untuk menyaksikan keseruannya. Ada tokoh dan murid dari 4 sekte besar abadi di kota Huaxia. Tentu saja, 4 sekte besar abadi juga mengirim orang untuk memeriksa situasinya. Karena Sekte Lingluo dan Kuil Shaolin merupakan musuh dari 4 sekte abadi dan tidak dapat diselesaikan, tentunya mereka berharap dapat memahami kekuatan dari Sekte Lingluo dan Kuil Shaolin. Untuk menyerang Kuil Shaolin dan Sekte Lingluo, orang-orang dari 4 sekte besar abadi menyebarkan rumor kemana-mana dan mengatakan banyak hal buruk tentang Situ Yufan dan lainnya. Meskipun perkataan orang-orang menakutkan, Situ Yufan dan yang lainnya menyelamatkan sejumlah besar petualang, pembudidaya keluarga, dan orang-orang kuat dari sekte abadi kecil di Gunung Shaoxi. Orang-orang ini semua berdiri satu demi satu, berbicara baik tentang Situ Yufan, dan menyebar rumor, orang ditangkap. Situ Yufan menyelamatkan begitu banyak dari kita terakhir kali, dia tidak akan melakukan apapun yang mencurigakan. Memfitnah dermawan kita berarti meminta kematian. Tidak ada cara untuk mengambil tindakan di kota Huaxia, tapi hal itu tidak mencegah orang-orang ini mengusir orang-orang yang menyebarkan rumor. Sebelum Du Feng dan yang lainnya mengambil tindakan, orang-orang yang menyebarkan berita dari 4 sekte besar abadi telah menjadi tikus jalanan. Di kemudian hari, banyak orang berkumpul di luar Gu Yuezai dan meminta untuk bergabung dengan Kuil Shaolin. Kami ingin melihat Situ Yufan, atau mari kita lihat Yang Yi. Kami datang khusus untuk bergabung dengan Kuil Shaolin. Benar, bukankah kamu mencoba merekrut orang kuat? Kenapa kamu tidak bertemu dengan orang yang bertanggung jawab? Si Tukong berkata dengan lantang semuanya, jangan cemas. Situ Yufan dan Yang Yi secara alami akan memberitahu Anda bahwa jika Anda ingin bergabung dengan Kuil Shaolin sekarang, Anda dapat mendaftar, lalu menunggu Situ Yufan dan yang lainnya mengulas itu, dan kemudian kamu akan diterima di Kuil Shaolin. Murid. Tuan Situ Yufan menyelamatkan saya. Saya tidak ingin harta apapun. Selama saya bisa melihatnya, saya akan bergabung dengan Kuil Shaolin dengan sukarela. Situ Yufan, Yang Yi, Yang Yi. Banyak orang berteriak. Si Tukong sangat cemas sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak ingin kehilangan para pembudidaya ini karena Situ Yufan dan Yang Yi tidak hadir. Si Tubo melihatnya dan berkata, Si Tukong, mintalah Yu Xiaoyan keluar dan bertanggung jawab atas keseluruhan situasi. Mungkin dia bisa menemukan jalan. Benar, kenapa aku melupakan senior Yu Xiaoyan? Si Tukong menepuk pahanya. Aku ikut denganmu, kata si Tubo. Tuan, tolong. Si Tukong memimpin. Keduanya segera tiba di Ting Feng Yayuan. Si Tukong memimpin dan mereka masuk tanpa ada yang menghentikan mereka. Tuan, ini adalah kompleks pertama yang dibeli sepupu saya di kota Huaxia.
Sekarang hanya orang-orang terdekat dengan kuil Shaolin yang bisa pindah, kata si Tukong. Si Tubo berkata, oh, bolehkah saya tinggal di sini sementara waktu? Tentu, si Tukong berkata cepat. Segera, mereka tiba di luar kamar Yu Xiaoyan, dan si Tukong berkata dengan keras senior Yu Xiaoyan. Apa yang terjadi? Apakah ini waktunya mengumumkan kembalinya kuil Shaolin dan Sekte Lingluo? Yu Xiaoyan bertanya. Senior Yu Xiaoyan, akhir-akhir ini banyak orang ingin bergabung dengan kuil Shaolin, tetapi mereka sedikit tidak senang karena tidak dapat melihat Situ Yufan dan Yang Yi. Silakan maju dan bertanggung jawab atas situasi keseluruhan. Yu Xiaoyan membuka pintu dan berjalan keluar sambil berkata, oke, aku ikut denganmu. Senior Yu Xiaoyan, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini adalah Situ Bo, kepala keluarga Situ, dan ayah dari Situ Yufan. Yu Xiaoyan kemudian melihat ke arah Situ Bo dan memuji kamu telah membesarkan anak yang baik. Terima kasih atas pujiannya. Kamu juga telah membesarkan seorang putri yang luar biasa. Terima kasih. Mari kita selesaikan dulu dan bicara ketika kita punya waktu. Yu Xiaoyan bertindak tegas. Senior, ikuti aku. Situ Kong segera pergi, memimpin jalan. Ketika mereka tiba di Gu Yuezai, semakin banyak kultivator biasa yang kuat berkumpul di luar Gu Yuezai. Orang-orang ini sangat antusias dan masih meneriakkan nama Situ Yufan dan Yang Yi. Melihat adegan ini, Yu Xiaoyan tersenyum dan berkata ini hal yang baik, jangan khawatir, tunggu sampai mereka berteriak sebentar, berita akan menyebar, itu hanya baik untuk kuil Shaolin, tidak ada salahnya. Ah, saya khawatir orang-orang ini akan marah dan pergi. Jangan khawatir, menurutku sebagian besar dari orang-orang ini dengan tulus mencari perlindungan di kuil Shaolin. Karena mereka tulus, mereka tidak akan pergi hanya karena menunggu. Setelah beberapa saat, Yu Xiaoyan maju. Semuanya, nama saya Yu Xiaoyan. Pemimpin sekte dari generasi sekte Lingluo ini, Situ Yufan dan Yang Yi sedang sibuk dengan urusan penting. Saya tidak bisa keluar menemui Anda untuk saat ini. Saya akan keluar untuk menghibur kamu secara langsung. Apa menurutmu tidak apa-apa? Yu Xiaoyan memiliki senyuman di wajahnya dan penampilannya tak tertandingi dalam kecantikan. Dia memiliki keagungan tentang dirinya, dan semua orang yang hadir terkejut, dan tidak ada yang merasa tidak puas. Semuanya, daftar dulu. Nanti kalian pasti bisa melihat Situ Yufan dan Yang Yi, saya jamin, kata Yu Xiaoyan. Cepat antri, aku mau mendaftar. Semuanya berbaris, jangan main-main. Mata Situ Kong melebar dan dia tidak percaya. Dia menghampiri Yu Xiaoyan dan memuji senior, kamu luar biasa. Kamu bisa membuat orang-orang ini patuh hanya dengan beberapa kata. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Jika mereka dengan tulus menyerah, mereka tidak akan menimbulkan masalah. Yu Xiaoyan berkata dengan tenang. Apapun yang terjadi, saya tetap ingin mengucapkan terima kasih. Situ Kong berkata dengan penuh terima kasih. Situ Bo berkata masalahnya sudah terpecahkan. Ayo cari tempat untuk ngobrol. Aku sudah lama tidak bertemu Yufan. Aku tidak tahu banyak tentang dia dan aku hanya ingin meminta nasihatmu. Oke, Yu Xiaoyan tidak kalah dengan Situ Bo dan meremehkannya. Situ Kong tidak berani lalai dan segera mengatur ruangan bersih untuk mereka berdua mengobrol. Yu Xiaoyan bertanya kepada Situ Bo tentang masa kecil Situ Yufan, dan Situ Bo prihatin dengan situasi terkini Situ Yufan. Keduanya bertukar pikiran satu sama lain dan bersenang-senang mengobrol. Waktu berlalu sangat cepat, dan dalam sekejap sudah waktunya bagi kuil Shaolin dan Sekte Lingluo untuk kembali ke dunia. Hanya ada satu malam yang tersisa, dan Situ Yufan, Yang Yi dan yang lainnya belum kembali. Situ Kong cemas apa yang harus kita lakukan sekarang. Sepupu saya dan Yang Yi belum kembali. Siapa yang akan mengumumkan kembalinya kuil Shaolin? Jangan khawatir, aku yakin mereka akan kembali. Situ Bo bertanya apa yang dilakukan Situ Yufan dan Yang Yi. Situ Kong tidak menyembunyikan apapun dan memberitahu mereka semua yang ingin mereka lakukan. Situ Bo menjadi khawatir Situ Yufan pergi ke gurun utara sendirian. Tidak akan ada bahaya. Bagaimanapun, dia harus bertarung melawan seluruh suku Tanlang. Bei Kuang dari suku Tanlang adalah salah satu dari 5 tuan yang tiada taranya. Situ Yufan pasti tidak bisa mengatasinya. Tuan, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Jangan kaget, dan jangan menyebarkan beritanya. Apa yang terjadi? Situ Bo sangat penasaran. Tuan, kekuatan suku Tanlang sudah lama berkurang. Belum lama ini, sepupu saya menghabisi Bei Kuang di Jepang dengan bantuan kekuatan luar. Bahkan suku Tanlang pun tidak mengetahuinya. Bei Kuang sudah tiada, dan di sana tidak ada seorang pun dari suku Tanlang. Dapat mengancam sepupu saya, kata Situ Kong. Situ Bo terkejut Bei Kuang sudah mati. Itu benar sekali, tapi beritanya belum menyebar. Untuk saat ini, hanya kita yang tahu bahwa Bei Kuang sudah mati. Situ Bo sangat gembira hingga seluruh tubuhnya gemetar. Yufan benar-benar hebat.
Saya tidak menyangka bahwa lelaki kecil yang tidak bisa berlatih saat itu menjadi begitu kuat sekarang dan menjadi orang terkuat termuda di asal ilahi dunia. Yu Fan memang luar biasa. Tidak ada praktisi tercatat di Tiongkok Timur yang lebih baik dari dia. Bahkan pendiri kuil Shaolin mungkin setara dengannya. Situ Bo tersenyum lebar dan berkata, saya bangga padanya. Situ Kong dan yang lainnya menghabiskan malam itu dengan cemas menunggu. Saat fajar keesokan harinya, tidak ada seorang pun dari Situ Yufan atau Yang Yi yang kembali. Akan diumumkan pada siang hari bahwa kuil Shaolin dan Sekte Ling Luo akan kembali ke dunia. Saya berharap mereka dapat kembali tepat waktu. Situ Kong berjalan-jalan. Yu Xiaoyan berkata jika itu benar-benar tidak berhasil, saya akan mengumumkan kembalinya Sekte Ling Luo ke dunia terlebih dahulu untuk mengulur lebih banyak waktu. Itu satu-satunya. Situ Kong berkata, saya berharap mereka bisa kembali. Kalau tidak, saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Yu Xiaoyan berkata tenang, saya yakin mereka akan kembali tepat waktu. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan tengah hari segera tiba. Pengumuman kembalinya Sekte Ling Luo dan kuil Shaolin tentu saja diadakan di tempat kompetisi terbesar di kota Huaxia. Meskipun Situ Yufan dan yang lainnya tidak kembali, tokoh penting di kuil Shaolin, serta orang-orang kuat dari Sekte Ling Luo, bergegas ke tempat kompetisi sesegera mungkin. Sesampainya di tempat perlombaan sudah ramai dikunjungi orang, dan cukup banyak orang yang menyaksikan keseruannya. Ya Tuhan, kenapa orangnya banyak sekali? Aku khawatir ini tidak kalah dengan saat kita bertanding di arena Kan. Mata Situ Kong melebar dan dia tidak percaya. Yu Xiaoyan berkata memang ada lebih banyak orang daripada yang saya kira. Tampaknya banyak orang yang memperhatikan kembalinya Sekte Ling Luo dan kuil Shaolin kita. Masalahnya, Situ Yufan dan Yang Yi belum kembali. Siapa yang akan mengambil alih dari situasi keseluruhan di kuil Shaolin? Situ Bo berkata saya sangat cemas. Bukankah masih ada tokoh penting di kuil Shaolin yang tersisa? Saudara Situ Kong, mohon kendalikan situasi secara keseluruhan. Anda adalah bos Gu Yuesai. Banyak orang mengenal Anda. Semua orang tahu bahwa Anda adalah tokoh yang sangat penting di kuil Shaolin. Yu Xiaoyan mengangguk dan berkata jika Situ Yufan dan Yang Yi pada akhirnya tidak kembali, itulah satu-satunya cara. Situ Kong melambaikan tangannya dengan cepat tidak, sama sekali tidak, tingkat kultivasi saya terlalu rendah. Saya tidak dapat mengangkat meja jika saya naik, jadi biarkan yang lain pergi. Du Feng berkata para penjaga yang dikirim oleh Situ Yufan kepada kita berlevel sangat tinggi, tapi sayangnya mereka tidak terkenal, dan tidak ada gunanya naik ke sana. Situ Yufan, Yang Yi, Kuil Shaolin, Yulong, Sekte Ling Luo, banyak orang yang secara spontan bersorak kegirangan. Awalnya ini adalah hal yang baik dan sesuatu yang membahagiakan. Tapi Situ Yufan dan Yang Yi tidak kembali, dan Situ Kong serta yang lainnya tidak bisa bahagia. Situ Kong menghela nafas apakah kamu melihatnya? Jika Situ Yufan dan yang lainnya tidak kembali, kita akan mendapat masalah besar. Waktunya sudah habis. Apa yang harus kita lakukan? Du Feng berkata dengan keras. Kenapa kamu belum melihat Situ Yufan? Kata pria bermata tajam itu keras. Benar, Situ Yufan tidak muncul, dan Yang Yi serta Yulong juga tidak melihat siapapun. Apa yang terjadi? Kami ingin Situ Yufan. Yang Yi, keluar. Teriakan berubah, Situ Kong dan yang lainnya menghentakkan kaki, tidak mampu berbuat apa-apa. Yu Xiaoyan masih bisa tetap tenang dan berkata izinkan saya mengumumkan kembalinya Sekte Ling Luo ke dunia terlebih dahulu. Saya akan mengulur lebih banyak waktu, sehingga Anda dapat tetap tenang. Dia melangkah ke platform yang tinggi, dan banyak orang sudah mengenalinya. Diam, dia adalah kepala dari Sekte Ling Luo. Cantik sekali. Siapakah kecantikan yang menakjubkan ini? Jangan terlihat seperti orang mesum, dia adalah pemimpin Sekte Ling Luo dan ibu dari Yulong. Yu Xiaoyan naik sebentar, dan suasana menjadi sunyi di bawah. Yu Xiaoyan melihat sekeliling, berdeham, dan kemudian berbicara dengan keras semuanya, saya sangat senang melihat begitu banyak orang. Hari ini adalah hari besar bagi Sekte Ling Luo dan kuil Shaolin. Anda dapat datang berkunjung, dan itu adalah hal yang luar biasa memberkati dua makhluk abadi kita. Saya sangat berterima kasih untuk itu. Terima kasih banyak, terima kasih sudah datang. Ngomong-ngomong, pasti banyak orang yang belum tahu siapa saya. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Yu Xiaoyan, pemimpin Sekte Ling Luo. Tidak banyak orang pasti kenal aku, tapi aku semua orang pasti kenal dengan putriku, namanya Yulong. Ngomong-ngomong soal putriku. Yu Xiaoyan awalnya tidak banyak bicara, tetapi untuk menjaga suasana, dia harus berbicara dengan keras. Topiknya terutama berkisar pada Yulong, dan jika dia diminta untuk membicarakan hal lain, dia tidak akan tahu caranya. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia berbicara,
tetapi dia benar-benar tidak dapat berbicara lagi. Orang-orang di bawah pun mulai membuat keributan. Ayo segera umumkan bisnisnya. Kita semua sudah familiar dengan perbuatan Nona Yulong. Tuan Jade, urusan bisnis itu penting. Cepat dan umumkan kembalinya Sekte Lingluo. Seperti kata pepatah, Kaisar tidak terburu-buru seperti Kasim. Orang-orang ini lebih cemas daripada Yu Xiaoyan karena mereka telah menunggu lama sekali. Melihat dia tidak bisa lagi mengendalikan situasi, Yu Xiaoyan mengangkat tangannya dan menunggu semua orang tenang. Dia berkata dengan lantang, semuanya, saya, Yu Xiaoyan, sebagai pemimpin Sekte Lingluo, sekarang mewakili seluruh Sekte Lingluo dan memberitahu dunia bahwa mulai saat ini, Sekte Lingluo akan kembali ke dunia dan akan merevitalisasi Sekte Lingluo. Siapapun yang bersedia jika Anda ingin bergabung dengan keluarga besar Sekte Lingluo, silakan hubungi kami, dan Sekte Lingluo kami akan secara terbuka memilih dan melatih murid. Sehat, sangat bagus. Kerumunan bersorak. Yu Xiaoyan ingin mengatakan sesuatu yang lain, jadi dia menundanya lebih lama. Saat ini, ia menemukan bahwa Situ Yufan sedang menunggangi naga terbang dan muncul di atas lapangan kompetisi. Yu Xiaoyan tersenyum dan berkata dengan keras, pengumumanku sudah selesai, dan aku akan menyerahkan waktu pada Situ Yufan. Situ Yufan muncul mengendarai naga terbang. Penampilannya sangat mengejutkan. Situ Yufan pantas menjadi orang nomor satu di kalangan generasi muda, dia tampan dan tunggangannya juga tampan. Situ Yufan, Situ Yufan, Situ Yufan akhirnya kembali. Dia berdiri di belakang naga terbang dan berkata dengan keras, semuanya, terima kasih telah datang. Hari ini adalah hari besar bagi kuil Shaolin dan Sekte Lingluo. Merupakan suatu kehormatan bagi dua sekte abadi kita untuk memilikinya, kalian menyaksikan bersama. Saya tidak akan bicara omong kosong lagi, sekarang saya umumkan bahwa, kuil Shaolin kembali beraksi. Suaranya begitu keras hingga 7 kata terakhir hampir menyebar ke seluruh kota Huaxia. Kuil Shaolin kembali ke dunia. Seseorang menjawab dari kejauhan. Situ Yufan mengenali suara Yang Yi. Sesaat kemudian, dia melihat Yang Yi tiba dengan cepat dengan seekor naga terbang, sementara Mu Yingsui dan Yulong duduk di Caifeng, mengikuti dari belakang. Semua orang yang hadir terkejut. Mereka tidak tahu bahwa Situ Yufan, Yang Yi dan yang lainnya harus bergegas kembali perlahan. Mereka mengira mereka telah merencanakannya sebelumnya dan efek sensasionalnya terlihat jelas. Kembalinya kuil Shaolin ke dunia begitu megah, bahkan naga terbang dan burung phoenix berwarna-warni pun diberangkatkan. Luar biasa, kuil Shaolin telah kembali ke dunia. Saya khawatir tidak ada seorang pun di kota Huaxia yang tidak mengetahuinya. Kuil Shaolin benar-benar memiliki fondasi yang kuat. Saya tidak menyangka Situ Yufan, Yang Yi, dan lainnya memiliki tunggangan naga terbang. Saya belum pernah mendengar mereka menggunakannya sebelumnya. Segera, Yang Yi dan Situ Yufan bertemu. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Mereka mampu bergegas kembali pada saat-saat terakhir dan memberi kuil Shaolin awal yang sukses dalam kembalinya ke dunia. Ini jelas merupakan sesuatu yang membahagiakan. Apalagi jika mereka berhasil kembali, musuh pasti akan bernasib buruk. Tentu saja Yang Yi tidak mengetahui bahwa Situ Yufan pergi ke Gurun Utara dan menyebabkan kerusakan parah pada suku Tanlang. Dia mengira Situ Yufan telah melatihnya terlebih dahulu. Kuil Shaolin, Yang Yi, Yang Yi. Situ Yufan, Sekte Lingluo, Sekte Lingluo. Sorakan terdengar lagi di bawah, membubung ke langit. Sore hari itu, Sekte Lingluo dan kuil Shaolin sedang merekrut murid di luar Guiyuesai. Sekte Lingluo dan kuil Shaolin masing-masing menyiapkan 50 poin untuk merekrut murid, dan ada antrian panjang. Kuil Shaolin hanya merekrut murid laki-laki, sedangkan Sekte Lingluo kebanyakan merekrut murid perempuan. Apakah mereka anak laki-laki dan perempuan berbakat atau kultivator biasa yang kuat? Kedua sekte abadi akan menerima semua orang yang datang. Dengan tingkat kultivasi Situ Yufan saat ini, dia tidak khawatir tentang mata-mata yang menyelinap masuk. Selama Anda memeriksanya dengan kristal ajaib, Anda dapat menemukan mata-matanya. Oleh karena itu, prosedur mereka untuk merekrut orang-orang kuat sangat sederhana, dan tidak perlu memverifikasi identitas masing-masing. Mereka merekrut orang-orang kuat di luar Guiyuesai, yang menarik banyak orang ke Guiyuesai, dan bisnis meningkat secara alami. Sebelumnya, Situ Kong mengadakan kampanye promosi penjualan batu kasar, namun popularitasnya belum berlalu. Kini Guiyuesai menjual puluhan ribu, bahkan ratusan ribu batu kasar setiap hari. Karena setelah banyak orang membeli batu kasar tersebut, mereka membawanya kembali untuk membuka kunci batu tersebut dan terus-menerus membuka berbagai material. Tentu saja, mereka harus mengambil kesempatan untuk membeli lebih banyak batu kasar dan kembali sia-sia. Sebelum pelelangan, bisnis Guiyuesai masih bisa makmur, yang tentunya merupakan hal yang baik untuk pelelangan yang akan datang. Situ Bo melihat Situ Yufan, tetapi dia tidak punya waktu untuk mengucapkan sepatah kata pun, karena dia bertanggung jawab mengumpulkan harta karun,
dan ada terlalu banyak orang yang mempercayakan Gu Yuezai untuk melelang harta karun itu, dan dia terlalu sibuk untuk menyentuhnya, tanah. Si Tu Yufan juga tidak tinggal diam, ia ingin menghibur para tokoh tersebut dan menjalin hubungan baik dengan mereka. Yang Yi tidak pandai dalam hal ini, jadi dia harus gigit jari dan terus maju. Terutama perwakilan yang dikirim oleh Sekte Abadi, dia dan Yang Yi harus menjamu mereka secara langsung, dan mereka tidak boleh mengabaikan mereka. Kunlun mengirim Li Qianjun dan Si Tu Ling. Mereka tertunda karena sesuatu. Si Tu Yufan mengumumkan bahwa kuil Shaolin akan kembali ke dunia dan mereka tiba di kota Huaxia keesokan harinya. Meski datang terlambat, Si Tu Yufan tetap sangat bersyukur. Merupakan kebahagiaan yang luar biasa bagi kuil Shaolin untuk kembali ke dunia nyata, tentu lebih bahagia lagi bisa bertemu dengan orang-orang terdekatnya di hari yang begitu bahagia. Selain itu, King Yun Hui, Jing Emen, dan Xiao Yao Xianmen semuanya mengirimkan perwakilan untuk berpartisipasi, dan mereka jelas memiliki kesan yang baik terhadap kuil Shaolin. Tentu saja, Si Tu Yufan dan Yang Yi harus berusaha lebih keras dan memanfaatkan kesempatan ini untuk menjalin hubungan baik dengan mereka. Untuk memenangkan hati King Yun Hui, Xiao Yao Xianmen, dan Jing Emen, dia secara pribadi menyiapkan hadiah yang murah hati untuk semua orang di delegasi mereka. Dalam hal komunikasi, Yang Yi sangat buruk. Dia lugas dan bahkan kurang pandai berkomunikasi dibandingkan Si Tu Yufan. Yang mulia Si Tu Yufan, Kepala Biara Yang Yi, sekarang kuil Shaolin telah kembali ke dunia, apa rencana Anda? Yang Yi memandang Si Tu Yufan dan tidak berkata apa-apa. Si Tu Yufan tahu bahwa Yang Yi ingin dia berkata, jadi dia melakukan yang terbaik. Kuil Shaolin baru saja kembali ke dunia. Kami tidak akan membuat gerakan besar apapun untuk saat ini, tetapi jika musuh ingin mengincar kami akan melakukannya melawan dengan segenap kekuatan kita. Yang paling saya khawatirkan saat ini bukanlah 4 makhluk abadi dengan musuh-musuh lama ini, saya khawatir tentang ninja Jepang yang menyerang Tanah Timur, dan para Ibel 15 sedang mengawasi. Dia berhenti dan melanjutkan, sayang sekali. Untuk menghadapi kita, 4 sekte besar abadi tidak ragu-ragu untuk bergabung dengan Ibel 15 dan menggunakan Ibel 15 untuk melemahkan kekuatan Kunlun. Selain itu, 4 sekte besar abadi juga sangat dekat kepada para ninja Jepang. Cepat atau lambat, mereka akan membawa serigala ke dalam rumah. Pada saat itu, aku bertanya-tanya apa yang akan dilakukan masyarakat Qingyun, Sekte Jinghe, dan Xiao Yao Xianmen. Perwakilan Xiao Yao Xianmen berkata kami, Xiao Yao Xianmen, berlokasi di Laut Cina Selatan dan tidak akan pernah berpartisipasi dalam pertempuran di Tiongkok Timur. Kami akan mempertahankan prinsip kami. Tentu saja bagus untuk tetap berpegang pada prinsipmu sendiri, tapi aku khawatir para ninja dan Ibel 15 Jepang memiliki ambisi yang besar dan tidak akan memuaskan wilayah Tiongkok Timur. Ekspresi perwakilan Xiao Yao Xianmen sedikit berubah, dan dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya, dengan lantang berkata tidak peduli kekuatan mana yang mencoba menyerang Laut Cina Selatan, itu adalah musuh Xiao Yao Xianmen kami, dan kami akan bangkit melawan. Ya, wilayahmu tidak bisa dilanggar. Seorang perwakilan dari masyarakat Qingyun berkata masyarakat Qingyun selalu ral, tetapi ninja dan Ibel 15 Jepang ingin menyerang Tiongkok Timur. Akankah kita, masyarakat Qingyun, berdiam diri dan menonton? Pendapat kami sama dengan pendapat masyarakat Qingyun, dan kami tidak akan pernah membiarkan musuh asing menyerang. Apa yang kalian berdua katakan sangat bagus. Tampaknya pendapat kami konsisten. Kami pasti akan memiliki kesempatan untuk bertarung berdampingan. Untuk menghadapi musuh asing, kuil Shaolin kami untuk sementara menyerah berurusan dengan 4 abadi utama sekte, tapi kami tidak tahu bagaimana 4 sekte besar abadi akan berperang melawan musuh asing. Bagaimana sikap Anda? 4 sekte besar abadi tidak akan bersikap lunak jika mereka berkolusi dengan musuh asing. Si Tu Yufan berkata dengan keras. Yang Yi berkata saya paling membenci musuh asing, terutama Ibel 15. Begitu mereka mendapatkan pijakan di Tiongkok Timur, cepat atau lambat seluruh Tiongkok Timur akan menjadi dunia Ibel 15 dan menjadi dunia Ibel 15. Kalian berdua, kudengar kalian pernah ke alam Ibel 15, benarkah? Tanya perwakilan masyarakat Qingyun. Si Tu Yufan berkata dunia Ibel 15 memang ada, dan kita juga telah memasukinya, tetapi Ibel 15 menyebut diri mereka orang suci, dan dunia Ibel 15 disebut dunia suci. Di dunia Ibel 15, tidak hanya ada Ibel 15, tetapi juga sejumlah besar setan dan praktisi setan. Ketika kami masuk, itu benar-benar setelah pelarian sempit, hampir tidak ada jalan keluar. Ada banyak jalan di dunia Ibel 15, yang tidak hanya mengarah ke Tiongkok Timur kita, tetapi juga mengarah ke dunia lain. Setelah Ibel 15 menyelesaikan penyatuan mereka, mereka pasti akan menyerang Tiongkok Timur kita. Semua orang yang hadir tampak khawatir. Perwakilan Jin Gemen berkata Ibel 15 adalah yang paling menakutkan, dan para pembudidaya Ibel 15 yang kami usir merupakan ancaman terbesar bagi Tiongkok Timur, diikuti oleh ninja Jepang. Jika 4 sekte utama abadi jika kita benar-benar berkolusi dengan mereka,
Tiongkok Timur kita mungkin akan mengalami huru-hara tanpa akhir, dan warga sipil akan hidup dalam kesulitan. Situ Yufan berkata ninja Jepang tidak dapat diremehkan. Kekuatan mereka secara keseluruhan jauh lebih kuat daripada 9 sekte abadi kita, dan mereka telah mengincar Tiongkok Timur selama ribuan tahun. Hal yang paling penting adalah bahwa ninja Jepang telah gaya satu pedang bersatu, dan mereka siap menyerang Tiongkok Timur kapan saja. Apa? Ito Ryu telah menyatukan sekolah ninja Jepang. Seru perwakilan Jin Gemen. Wilayah Jin Gemen dekat dengan Laut Cina Timur, dan ninja Jepang adalah ancaman terbesar bagi Jin Gemen, jadi Jin Gemen mengetahui sesuatu tentang ninja Jepang. Situ Yufan mengangguk dan berkata saya pergi ke Pulau Jepang belum lama ini. Gaya Yidao telah mulai mengerahkan pasukan dan jenderal untuk mempersiapkan invasi ke Tanah Timur. Jin Gemen akan menjadi target pertama para ninja Jepang. Saya harap mereka dapat memperhatikan Jepang. Situasi di pulau itu, bersiaplah untuk berperang. Dia berpikir sejenak dan berkata ngomong-ngomong, ada sekte ninja Jepang yang disebut Sekte Tianjian, yang mengirim banyak mata-mata untuk membobol sekte abadi di Tiongkok Timur kita. Saya akan memberi Anda daftar mata-mata dari masing-masing sekte. Bagaimana Anda menanganinya adalah urusan Anda. Dia mengeluarkan daftar yang telah dia persiapkan sejak lama, dan semua perwakilan Xianmen yang hadir mendapatkannya. Sungguh tidak terduga bahwa ninja Jepang benar-benar mengirim mata-mata untuk membobol Xiao Yao Xianmen kita. Seru perwakilan Xiao Yao Xianmen. Situ Yufan berkata ninja Jepang sangat ambisius, dan mereka sudah lama mendambakan Laut Cina Selatan. Perwakilan Jin Gemen berkata dengan penuh rasa terima kasih Yang Mulia Situ Yufan, terima kasih banyak. Namun izinkan saya bertanya, bagaimana Anda mendapatkan informasi rahasia ini? Sejujurnya, saya tahu bahwa yang terbaik dari Sekte Pedang Surgawi adalah kecerdasan, dan mereka telah mendorong sekte lain untuk menyerang Tanah Timur, jadi saya telah mengikuti mereka. Saya akhirnya menemukan sarang Sekte Pedang Surgawi dan membuat masalah, untuk Sekte Pedang Surgawi. Butuh banyak waktu untuk mendapatkan informasi. Karena alasan ini, saya menciptakan musuh yang kuat untuk kuil Shaolin. Nenek moyang Sekte Tianjian adalah orang kuat di tahap awal alam Shenyuan. Dia pasti akan membalas dendam padaku. Situ Yufan tidak menjelaskan terlalu banyak detail, tetapi orang lain tetap menganggapnya luar biasa. Perwakilan dari masyarakat Qingyun berkata Yang Mulia Situ Yufan, Anda telah melakukan begitu banyak hal untuk Tiongkok Timur kami. Jika suatu hari leluhur Sekte Pedang Langit datang berkunjung, mohon informasikan kepada kami dan kami akan membantu Anda menghadapinya. Terima kasih semuanya, karena kata-kata kalian, akhirnya aku bisa santai. Jin Gemen harus menjadi orang pertama yang mengetahui tentang invasi ninja Jepang. Aku juga meminta Jin Gemen untuk memberitahu semua orang bahwa kuil Shaolin kita pasti akan berkontribusi pada pertahanan timur. Tiongkok, kata Situ Yufan. Perwakilan Jin Gemen berkata jangan khawatir, mata kami pasti akan tertuju ke Laut Cina Timur. Setelah ninja Jepang dikirim, kami akan memberitahu sekte besar abadi sesegera mungkin. Kami juga meminta Anda untuk mengirim Yuan Bao sebagai sesegera mungkin untuk memblokir ninja Jepang di Laut Cina Timur sebanyak mungkin. Yang Yi mengangguk dan berkata itu benar. Perang di Tiongkok Timur kita akan menghancurkan lingkungan Tiongkok Timur kita. Ini tidak baik. Yang Mulia Situ Yufan, sejak Anda pergi ke Pulau Jepang, seberapa kuat ninja Jepang? Tanya perwakilan Jin Gemen. Situ Yufan berkata saya tidak bisa mengatakan dengan pasti kekuatan keseluruhan ninja Jepang, tapi saya telah berurusan dengan pedang hantu dan nenek moyang dari Sekte Tianjian Xin Tianyi. Selain itu, ada juga Dewa Agung Yami di Pulau Jepang, setidaknya di tahap akhir alam Shenyuan, dan 2 Hydra yang berada di tahap awal alam asal ilahi. Untungnya, tempat tinggal Hydra dihancurkan oleh saya dan Bei Kuang, dan semua Hydra yang berada di alam asal ilahi dan di bawahnya meninggal secara tragis di tempat. Perjalanan Yang Mulia Situ Yufan ke Pulau Jepang sepertinya sangat menyenangkan. Jika Anda punya waktu, saya sangat ingin mendengar Anda membicarakannya secara detail. Perwakilan Jin Gemen berkata namun, saya harus segera kembali untuk membiarkannya. Jin Gemen memulai pengaturannya. Ninja Jepang sangat kuat, jika kita diserang oleh mereka, Jin Gemen kita pasti akan menderita banyak korban. Situ Yufan mengangguk dan berkata, urusan bisnis itu penting. Mari kita bersenang-senang sambil minum anggur nanti. Perwakilan dari masyarakat Qingyun berkata kalau begitu, mari kita ucapkan selamat tinggal dulu. Saya akan menyampaikan beritanya kembali dan membersihkan mata-mata itu terlebih dahulu. Situ Yufan tersenyum dan berkata tidak perlu membersihkan mata-mata itu, mungkin bisa dimanfaatkan. Tapi harus hati-hati dan jangan sampai menimbulkan kerusakan. Tidak buruk, kamu sudah memikirkannya dengan matang. Aku tidak akan berterima kasih atas kebaikanmu, jadi ayo pergi dulu. Perwakilan dari Qingyun Hui dan Jin Gemen berdiri untuk pergi. Perwakilan dari Sekte Abadi Xiao Yao juga berdiri Yang Mulia Situ Yufan, Kepala Biara Yang Yi, kami harus mengambil langkah maju, karena kami khawatir target pertama para ninja Jepang bukanlah Tiongkok Timur, tetapi Tiongkok Selatan Laut.
Apa yang kamu pikirkan bukanlah hal yang mustahil, dan kita memang perlu waspada. Situ Yufan mengangguk. Dia menempatkan dirinya pada posisinya. Jika dia adalah pengambil keputusan para ninja Jepang, dia mungkin akan memilih untuk menyerang Laut Cina Selatan terlebih dahulu, dan kemudian pindah ke Tiongkok Timur. 2. Selamat tinggal, Yang Mulia. Mohon bersabar. Jika ninja Jepang menyerbu Laut Cina Selatan terlebih dahulu, mohon informasikan kepada kami. Kami pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk memperkuat Xiao Yao Xianmen. Terima kasih atas kebaikan Anda berdua. Jika terjadi sesuatu, kami pasti akan memberitahu semua sekte abadi utama di Tiongkok Timur. Menyaksikan perwakilan dari 3 sekte besar abadi pergi, mata Situ Yufan menjadi kabur dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Perwakilan dari 3 sekte besar abadi pergi, dan perwakilan dari sekte abadi kecil dan menengah lainnya juga pergi satu demi satu. Pada akhirnya, hanya orang-orang dari Lembah Suiwei dan Kunlun yang tersisa. Saudaraku, aku tidak menyangka banyak hal terjadi setelah perpisahan di Sao Shishan, kata Situ Ling. Saudara Situ Yufan, saya harus mengagumi Anda memiliki banyak pengalaman. Li Tianhong berkata ngomong-ngomong, Anda berspekulasi bahwa 4 sekte besar abadi akan berurusan dengan Lembah Kunlun atau Lembah Suiwei. Apakah ini benar? Itu benar sekali. Karena alasan ini, saya pribadi pergi ke Gurun Utara dan hampir tidak bisa kembali. Sekarang, sebagian besar orang kuat yang dikirim oleh Gurun Utara dibunuh oleh orang kuat yang dipimpin oleh saya. Dan saya juga menyelinap ke markas suku Tanlang. Setelah semua keributan, saya yakin suku Tanlang tidak akan mengirimkan orang kuat manapun. Sedangkan untuk Istana Song, ada keributan saat saya pergi ke sana, dan keributan lagi saat saya kembali orang-orang kuat yang mereka kirim harus dikurangi. Situ Yufan berbicara dengan fasih. Sungguh tidak terduga bahwa Tuan Muda Situ telah menembus jauh ke dalam jantung musuh. Li Tianhong mengagumi. Situ Yufan berkata berita itu benar sekali. Harap bersiap, jika Lembah Suiwei diserang, mohon minta Kunlun mengirim bala bantuan yang kuat. Kuil Shaolin dan Sekte Lingluo kami juga akan melakukan yang terbaik untuk mendukungnya. Li Qianjun berkata karena 4 sekte besar abadi ingin menyerang kami, beritahu mereka betapa kuatnya mereka. Ngomong-ngomong, ketika kami datang, Guru menyuruh kami untuk mengikuti Anda untuk saat ini dan bertindak bersama di masa depan. Anda semakin banyak bertindak. Oke, Tuan telah menegur kami, mari kami belajar lebih banyak dari Anda. Oke, dengan tambahanmu, kami akan menjadi lebih kuat. Selamat datang, kata Situ Yufan dengan gembira. Li Tianhong berkata kalian berdua, jika tidak ada yang lain, saya akan buru-buru kembali dulu. Situ Yufan berkata senior Li Tianhong, Lembah Suiwei harus sepenuhnya siap. Jika saya memikirkannya dari sudut pandang orang lain, kemungkinan besar 4 sekte besar abadi akan berurusan dengan Lembah Suiwei. Wajah Li Tianhong berubah drastis dan dia berkata, saya akan segera mengirim pesan itu kembali dan segera kembali untuk mengambil alih situasi secara keseluruhan. Mu Yingsui, kembalilah bersama senior Li Tianhong dan bawalah 18 arhat bersamamu. Jika 4 sekte abadi utama berurusan dengan Kunlun terlebih dahulu, maka kamu akan datang ke Kunlun. Situ Yufan berpikir sejenak dan berkata. Yang Yi mengangguk dan berkata ya, tidak ada yang bisa terjadi pada Lembah Suiwei. Kunlun terletak di wilayah barat, dan kecil kemungkinannya 4 sekte abadi akan berurusan dengan Kunlun. Selain itu, Kunlun selalu menjadi pemimpin jalan lurus, dan 4 sekte abadi harus mempertimbangkan dampaknya. Oleh karena itu, kesimpulan Situ Yufan harusnya benar, kita harus fokus untuk menjaga dari serangan diam-diam 4 sekte abadi utama di Lembah Suiwei. Mu Yingsui, jika kamu membawa beberapa master formasi, itu seharusnya bisa berhasil. Mu Yingsui berkata dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih atas pertimbanganmu untuk Lembah Suiwei. Ayo kita pergi sekarang. Yulong berkata aku akan pergi juga, agar mereka bisa bersembunyi di pagoda dan tidak mudah menarik perhatian 4 sekte abadi. Silakan, hati-hati. Situ Yufan mengangguk. Melihat Yulong, Mu Yingsui, 18 arhat dan lainnya pergi, Situ Yufan dan Yang Yi tidak hanya enggan untuk pergi, tetapi juga sedikit khawatir. Saudara Yang Yi, apa yang kita lakukan? Li Qianjun bertanya. Yang Yi berkata saya terlalu malas untuk bertanya kepada Situ Yufan tentang hal semacam ini. Situ Yufan tersenyum pahit saya akan mengadakan pertemuan lelang terlebih dahulu, dan kami berempat harus menjadi juru lelang. Ah, kita akan menjadi juru lelang, tapi aku tidak akan pergi. Li Qianjun menggelengkan kepalanya. Situ Yufan berkata kamu cantik sekali, jangan naik dan sia-siakan, kamu harus naik. Yang Yi mengangguk dan berkata ya, jika Anda maju dan bertarung, harga transaksi barang lelang pasti akan berlipat ganda. Situ Ling tersenyum dan berkata memang, pesona siapapun tidak bisa menandingi saudari menawan itu. Karena kalian semua berkata begitu, aku akan menjadi juru lelang. Li Qianjun setuju.
Ia sangat puas dengan penampilannya dan ingin memamerkannya untuk melihat betapa menariknya dirinya. Situ Yufan berkata ada banyak sekali barang dalam lelang ini. Meskipun kami menyewa juru lelang yang cantik, kami tidak bisa membebani orang lain, jadi beberapa dari kami bergiliran menjadi juru lelang tamu dan menggunakan reputasi kami untuk meningkatkan suasana. Semua pekerjaan selanjutnya akan diserahkan kepada juru lelang yang cantik, dan kita harus berangkat lebih awal. Berangkat lebih awal, pergi ke lembah Suiwei. Li Qianjun bertanya dengan heran. Situ Yufan mengangguk dan berkata saya yakin 4 sekte besar abadi akan menyerang lembah Suiwei, karena lembah Suiwei adalah tempat berkumpulnya monster, dan 4 sekte besar abadi terkenal dengan pelatihan mereka. Ini akan bermanfaat bagi keempat sekte utama abadi sekte besar abadi, dan pada gilirannya, mereka akan berurusan dengan Kunlun. Itu pasti akan disemprotkan sampai mati. Bukankah 4 sekte besar abadi akan melakukan yang sebaliknya? Situ Yufan tersenyum dan berkata saya juga telah memikirkan masalah ini, tetapi kemungkinannya masih kecil. Tidak peduli di mana 4 sekte besar abadi bertemu, itu terlalu jauh dari Kunlun. Kecil kemungkinan keberadaan mereka tidak akan terungkap ketika mereka pergi ke Kunlun. Dan berbeda jika mereka pergi ke lembah Suiwei. Letaknya tidak jauh dari wilayah sekte Tianji. Saudara Situ, aku percaya pada penilaianmu. Aku akan pergi ke lembah Suiwei bersamamu. Situ Yufan mengangguk dan berkata bahkan jika 4 sekte besar abadi memilih Kunlun untuk diserang, dengan latar belakang Kunlun, akan membutuhkan waktu lama bagi mereka untuk menerobos formasi luar. Kita pasti bisa mengejarnya. Oke, apakah kamu ingin aku menghubungi kepala sekolah? Li Qianjun bertanya. Situ Yufan menggelengkan kepalanya kami tidak membutuhkannya untuk saat ini. Setelah 4 sekte utama abadi ditahan oleh kami, belum terlambat untuk meminta bala bantuan dari Kunlun. Pada hari ketiga setelah kuil Shaolin kembali ke dunia, lelang Gu Yuezai diadakan sesuai jadwal. Karena publisitas yang bagus, ada banyak orang yang ingin berpartisipasi dalam pelelangan, dan kita dapat melihat banyak ahli realem bumi Yuan dan ahli realem Tian Yuan. Banyak dari mereka datang untuk pil 3 jiwa. Memiliki pil 3 jiwa berarti satu lagi pembangkit tenaga listrik alam Tian Yuan, yang sangat penting bagi sekte dan keluarga kecil abadi itu. Bahkan makhluk abadi berharap untuk mendapatkan pil 3 jiwa dan menambahkan orang kuat di alam Tian Yuan, karena orang kuat di alam Tian Yuan adalah tulang punggung sekte abadi. Terutama setelah pagoda diambil alih oleh Yulong, akan sulit bagi 9 sekte abadi untuk mendapatkan pil 3 jiwa. Harga pil 3 jiwa hanya akan semakin tinggi, dan tidak ada pasar untuk itu. Kali ini Gu Yuezai tidak hanya mengeluarkan pil 3 jiwa, tetapi juga mengeluarkan banyak material langka, seperti material unik dari dunia suci, material unik untuk Nanhai, dan Pulau Dongying. Sebaliknya, harta karun tingkat Suan dalam produk jadi relatif sedikit, karena Situ Yufan ingin menggunakan harta karun tingkat Suan untuk melengkapi rakyatnya sendiri, dan dia tidak ingin harta karun tingkat Suan jatuh ke tangan orang-orang musuh. Di antara barang-barang yang dipercayakan kepada Gu Yuezai untuk dilelang, ada banyak harta karun tingkat Suan. Lelang Gu Yuezai kali ini begitu megah sehingga bahkan banyak toko di kota Huaxia ingin memanfaatkannya dan membawa harta karun tingkat Suan ke Gu Yuezai untuk dilelang. Hal seperti ini sangat jarang terjadi, karena tidak ada seorang pun yang mau membantu lawannya menjadi terkenal. Namun, popularitas Gu Yuezai telah mencapai puncaknya baru-baru ini. Jika harta karun tersebut diberikan kepada Gu Yuezai untuk ditawar, mereka dapat menghasilkan lebih banyak uang, yang membuat banyak toko tidak dapat menolak dan menemukan cara untuk mengirimkan harta tersebut ke Gu Yuezai untuk ditawar. Mengenai situasi ini, Gu Yuezai menutup mata dan menolak menerima siapapun yang datang. Bagaimanapun, dia harus membebankan biaya penanganan, jadi tentu saja Gu Yuezai sangat senang. Pelelangan akan segera dimulai, dan orang yang paling gugup adalah Si Tukong. Juru lelang kecantikan Wang Xiyun juga datang lebih awal. Dia benar-benar menakjubkan. Namun Situ Yufan dan yang lainnya sudah terbiasa melihat wanita cantik, sehingga mereka tidak merasakan apa-apa saat melihatnya. Situ Yufan tersenyum dan berkata Si Tukong, ada berapa barang lelang kali ini? Belum termasuk milik kita sendiri, jumlah barang lelang yang dipercayakan kepada kita sendiri sudah melebihi 100.000. Karena kalian hanya juru lelang tamu, saya sudah mengundang juru lelang cantik dari kota terdekat untuk membantu, dikatakan. Pengaturannya sangat bagus. Puji Situ Yufan. Yang Yi berkata saudara Si Tukong, saya berterima kasih atas nama semua staf kuil Shaolin. Jika Anda tidak membantu kami mengelola Gu Yuezai pasti tidak akan sepopuler sekarang. Saudara Yang Yi, jangan sopan. Membiarkan saya mengatur Gu Yuezai adalah kepercayaan Anda kepada saya. Tentu saja saya akan berusaha sekuat tenaga. Yang Yi mengangguk dan berkata jangan merasakan tekanan apapun. Jika penawaran berikutnya sangat sengit, Anda juga dapat mengambil lebih banyak harta untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Kuil Shaolin membutuhkan banyak dana untuk kembali ke dunia. Situ Yufan menarik Si Tukong ke samping dan berkata,
akan ada calon murid kuil Shaolin yang membelot satu demi satu. Anda harus mengaturnya dengan baik. Jangan khawatir, saya telah membeli banyak real estate akhir-akhir ini, tidak ada masalah, kata Si Tukong. Kami semua yakin bahwa Anda melakukan ini. Situ Yufan menepuk bahu Si Tukong. Li Qianjun bertanya siapa di antara kita yang pertama menjadi juru lelang. Situ Yufan berpikir sejenak dan berkata, saya pikir lebih baik membiarkan Si Tukong mengatakan beberapa patah kata, lalu kita akan bergiliran melelang ratusan barang, dan akhirnya menyerahkannya kepada Wang Xiyun. Saya tidak punya masalah, saya akan mengikuti pengaturannya. Si Tukong berkata saudara Yang Yi, kamu harus naik dan mengucapkan beberapa patah kata. Saya tidak tahu harus berkata apa. Jangan menolak, aku bahkan tidak akan mengatakannya. Yang Yi menggelengkan kepalanya dengan cepat. Situ Yufan berkata Si Tukong, kamu telah bekerja keras untuk Gu Yuezai begitu lama, jadi tentu saja aku harus memberimu kesempatan untuk menunjukkan wajahmu. Selain itu, kamu akan tetap menjadi pembawa acara Gu Yuezai mulai sekarang, jadi tentu saja Anda harus mengambil kesempatan untuk pamer dan membuat orang lain mengenal Anda. Yang Yi mengangguk berulang kali ya, Situ Yufan benar sekali. Oke, Si Tukong mengangguk setuju, tapi dia masih sedikit gugup. Akhirnya, waktu baik yang menjanjikan telah tiba. Si Tukong naik ke atas panggung dan berkata dengan lantang atas nama Gu Yuezai, saya menyambut semua tamu terhormat untuk menghadiri lelang ini. Nama saya Si Tukong. Untuk urusan bisnis di masa depan, Anda dapat menghubungi saya. Saya tidak akan mengatakan lebih banyak, saya berharap Anda semua membeli harta favorit Anda. Dia hanya mengucapkan beberapa patah kata dan segera meninggalkan panggung. Sebelum pergi, dia berkata tolong undang juru lelang misterius pertama yang naik ke panggung. Siapa yang naik duluan? Situ Yufan berkata Yang Yi adalah kepala biara kuil Shaolin. Jika dia naik lebih dulu, dia pasti akan menimbulkan sensasi. Dia tidak terlalu peduli dan mendorong Yang Yi ke atas. Yang Yi berjalan ke meja depan sebelum dia siap. Staf layanan cantik menyerahkan barang lelang kepadanya. Yang Yi membuka kain merah, melihat barang lelang, dan berkata para tamu yang terhormat, nama saya Yang Yi, saya yakin semua orang mengenal saya. Tanpa basa-basi lagi, barang lelang pertama adalah harta karun tingkat rendah tingkat Xuan. Pedang bintang. Dia tidak tahu bagaimana cara memperkenalkannya, jadi dia berkata dengan lantang harga dasar pedang meteor adalah 3.000 batu spiritual tingkat rendah. Setiap kali harganya naik, jumlahnya tidak kurang dari 100 batu spiritual tingkat rendah. Silakan menawar. Orang-orang yang hadir tidak menyangka bahwa kepala biara kuil Shaolin secara pribadi akan menjadi juru lelang, dan mereka semua terkejut. Ketika Yang Yi mengumumkan bahwa pelelangan telah dimulai, tidak ada yang menawar. Penawaran dimulai, dan harga pedang meteor melonjak. Yang Yi tidak mengatakan apa-apa, tapi dia telah menyulut antusiasme semua orang. Identitas Master Sekte Daxian, yang secara pribadi memimpin pelelangan, belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka cukup beruntung melihatnya, jadi tentu saja mereka mau tidak mau harus pamer. Pada akhirnya, pedang meteor dijual seharga 30.000 batu spiritual tingkat rendah, yang benar-benar harga yang sangat mahal. Yang Yi sedikit tercengang, dan dia terus menjadi tuan rumah pelelangan. Dia sangat pintar dan lambat laun menguasai keterampilan pelelangan dan menjadi sangat ahli dalam hal itu. Dia melelang total 500 item lelang, dan harga transaksinya sangat tinggi. Kemudian Situ Yufan menggantikan Yang Yi dan melakukan pelelangan. Di arena, Situ Yufan lebih terkenal dan populer dibandingkan Yang Yi. Dia memimpin pelelangan, yang sama menariknya dan penawarannya sangat sengit. Melihat harganya yang melambung tinggi, Situ Yufan tidak merasa banyak apa-apa, karena ada hal lain yang ada di pikirannya dan hanya berjalan menyusuri pelaminan sebagai juru lelang. Selanjutnya giliran Situ Ling, kecantikannya tampil di atas panggung, terlebih lagi Situ Ling mempunyai status yang istimewa dan sangat terkenal. Dengan Situ Ling sebagai juru lelang, penawaran barang lelang menjadi lebih intens, melampaui Situ Yufan dan Yang Yi. Setelah Situ Ling, giliran Li Qianjun penampilan Li Qianjun seperti mimpi, namun ia adalah seorang laki-laki, dan dengan statusnya sebagai pewaris Kunlun, ia sudah pasti menjadi sosok yang hangat dibicarakan. Tidak ada yang mengira ketika Gu Yuezai mengadakan pelelangan, seseorang seperti Li Qianjun akan menjadi juru lelang tamu. Ketika Li Qianjun menyebut namanya, banyak orang terkejut, dan kemudian mulai meneriakkan namanya Li Qianjun. Li Qianjun, Wang Xiyun menghela nafas kamu telah membuat suasana begitu menyenangkan, kalau begitu bukan mudah bagiku sebagai juru lelang sejati untuk datang ke sini. Situ Yufan tersenyum dan berkata Nona Wang, Anda ahli di bidang ini. Saya yakin Anda dapat menjaga antusiasme mereka hingga akhir lelang. Aku akan mencari jalan, tapi aku benar-benar tidak bisa bertahan sendirian. Aku butuh seseorang untuk bergiliran bersamaku untuk beristirahat. Situ Kong berkata dengan cepat jangan khawatir, Nona Wang, saya telah mengirim seseorang untuk menjemput Anda dan mereka akan segera tiba.
Situ Yufan melihat Situ Kong selalu memikirkan Wang Xiyun, dan dia langsung memahami sesuatu, tapi dia tidak menunjukkannya. Dia tidak tahu banyak tentang masalah emosional, jadi jangan merugikannya. Li Qianjun benar-benar kuat, meningkatkan suasana ke tingkat yang baru, dan penawarannya jauh lebih intens daripada 3 sebelumnya. Untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan, Situ Yufan dan yang lainnya hanya meminta Li Qianjun untuk menawar 500 item lelang lagi. Setelah Li Qianjun lengser, giliran Wang Xiyun yang naik panggung. Wang Xiyun adalah juru lelang kecantikan paling terkenal di kota Huaxia. Dia terkenal dengan kecantikannya, namun popularitasnya jelas tidak sebanding dengan Li Qianjun. Namun dia adalah seorang profesional dan tahu bagaimana meningkatkan suasana dan membuat penawaran menjadi lebih intens. Semakin tinggi harga barang lelang, semakin besar komisinya, jadi dia harus berusaha sekuat tenaga dan menggunakan segala macam trik. Melihat Wang Xiyun dengan cepat menyulut gairah pelanggan, Situ Yufan dan yang lainnya merasa lega. Situ Kong, aku serahkan masalah Gu Yuezai padamu. Sesekali biarkan stand-in kita tampil sendiri, tapi ingatlah untuk tidak membiarkan siapapun melihatnya dari jarak dekat. Dia sudah bersiap untuk itu, jadi dia melakukan beberapa pekerjaan untuk menyembunyikannya dari orang lain. Mereka kembali ke halaman dalam dan kemudian semua memasuki ruang kesadaran. Situ Yufan mengaktifkan ruang kesadaran dan meninggalkan kota Huaxia tanpa memberi tahu siapapun. Waktunya sangat sempit sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk mengajak ayahnya membeli harta karun dan batu kasar. Namun ia tidak khawatir, ia yakin Situ Kong akan menanganinya dengan baik. Berdasarkan spekulasinya, orang-orang kuat dari 4 sekte besar abadi telah berkumpul dan mungkin sudah berangkat. Mereka harus tiba di lembah Suiwei secepat mungkin. Setelah meninggalkan kota Huaxia, Situ Yufan masih mengaktifkan ruang kesadarannya untuk bergegas maju, mengendarai Jue Chen dengan kecepatan yang sangat cepat. Bahkan pejabat senior lembah Suiwei tidak tahu bahwa Situ Yufan dan yang lainnya akan pergi memperkuat mereka begitu cepat, karena mereka telah mengirim Mu Yingsui dan Yulong bersama 18 arhat untuk bergegas ke sana terlebih dahulu. Namun, Situ Yufan sering bertindak eklektik dan berangkat lebih awal bersama pasukan kuil Shaolin dan Sekte Lingluo. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk berada tidak jauh dari 10.000 hutan Ibel 15. Situ Yufan berhenti dan tidak langsung memasuki hutan 10.000 setan. Situ Yufan, apakah terjadi sesuatu? Yang Yi bertanya. Situ Yufan menggelengkan kepalanya. Tidak terjadi apa-apa. Saya harus memikirkan apakah akan memasuki lembah Suiwei secara langsung atau tetap di luar dan menyerang musuh baik dari dalam maupun luar untuk melukai orang-orang kuat dari 4 sekte utama abadi. Li Qianjun tersenyum dan berkata tidak perlu memikirkannya, tentu saja kita akan tetap berada di luar. Begitu kita memasuki lembah Suiwei, kita harus bertarung melawan 4 sekte abadi secara langsung, jadi kita tidak akan bisa melakukannya, gunakan kelebihan kita. Benar, saya juga cenderung berdiam diri di luar dan menunggu kesempatan, kata Situ Yufan. Yang Yi bertanya haruskah kita memberitahu Yingsui Yulong dan yang lainnya. Situ Yufan menggelengkan kepalanya. Jangan. Pasti ada mata-mata dari 4 sekte abadi di lembah Suiwei, beritahu mereka bahwa keberadaan kita mungkin terungkap. Terlebih lagi, ketika Mu Yingsui dan Yulong tiba di lembah Suiwei, 4 sekte abadi mungkin sudah saya tahu. Kali ini 4 sekte besar abadi akan melawan kita. Pasti ada banyak orang kuat dan mereka sangat siap. Oke, kami semua mendengarkanmu. Yang Yi setuju. Situ Yufan berpikir sejenak dan berkata saya ingin menyelidiki situasi di sekitar hutan 10.000 setan. Yang Yi, tolong ajarkan formasi baru kita kepada Sister Ling dan Sister Yao Rao. Kemudian mereka dapat membentuk barisan dengan orang-orang kita, musuh jauh lebih aman. Jangan khawatir, serahkan saja padaku. Yang Yi mengajak Li Qianjun dan Situ Ling berlatih formasi-formasi, sementara Situ Yufan mengerahkan ruang kesadarannya dan mencapai tepi hutan 10.000 setan untuk memeriksa situasi. Setelah diperiksa dengan cermat, dia menemukan bahwa lembah Suiwei tidak membentuk pertahanan di sekitar hutan 10.000 setan, tetapi hanya mengatur beberapa informan. Sekelompok besar orang dari 4 sekte abadi utama seharusnya tidak bergegas keluar lembah Suiwei, jika tidak, keadaan tidak akan begitu sepi. Namun, dia menemukan banyak pembudidaya di luar hutan 10.000 setan. Para pembudidaya ini mengamati situasi di hutan 10.000 setan secara sengaja atau tidak. Mereka seharusnya adalah pos terdepan yang dikirim oleh 4 sekte utama abadi. Situ Yufan bersembunyi di luar 10.000 hutan Ibel 15 tanpa memberitahu siapapun. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan dia tidak berani bersantai sama sekali. Dia terus menatap situasi di luar, karena takut akan terjadi masalah. 7 hari telah berlalu, pada hari ini, tiba-tiba ada banyak pembudidaya di luar hutan 10.000 monster. Para pembudidaya ini sepertinya datang sendirian, tetapi mereka melakukan kontak mata, mereka jelas-jelas adalah kaki tangan. Tentu saja, orang-orang ini memiliki tingkat budidaya yang rendah dan tidak menimbulkan ancaman bagi lembah Suiwei.
Tapi itu cukup untuk bertindak sebagai Ailiners. Tujuan kedatangan mereka adalah untuk memeriksa situasi dan bertindak sebagai mata bagi 4 sekte utama abadi. Melihat orang-orang ini, Si Tu Yufan tahu bahwa sekelompok besar orang dari 4 sekte utama abadi tidak jauh dari sana dan akan tiba di hutan 10.000 setan paling lama dalam 2 atau 3 hari. Orang-orang kuat dari 4 sekte besar abadi datang dengan sangat cepat. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang datang dalam kelompok pertama, kata Si Tu Yufan diam-diam. Dia tidak bergerak atau mencoba memeriksa. Kali ini, untuk menghadapi lembah Suiwei dan menghancurkan kuil Shaolin dan sekte Lingluo, 4 sekte abadi utama sangat mementingkan hal itu, dan yang kuat di alam Shenyuan pasti sangat diperlukan. Jika Si Tu Yufan mengerahkan ruang kesadarannya untuk memeriksa, apakah orang kuat di alam asal ilahi merasakannya, dia mungkin akan menebak bahwa dia telah tiba. Anda hanya dapat memiliki satu kesempatan untuk melakukan serangan mendadak, jadi jangan lewatkan. Si Tu Yufan menjadi tenang dan menunggu dengan sabar. Segera, Si Tu Ling dan Li Qianjun belajar cara mengatur formasi, dan pergi ke sisi Si Tu Yufan bersama Yang Yi. Saudaraku, apakah orang-orang kuat dari 4 sekte besar abadi belum muncul? Hampir, mereka hampir sampai. Si Tu Yufan tampak bersemangat. Yang Yi bertanya benarkah? Kapan itu akan tiba? Bagaimana saya tahu? Lagi pula itu akan segera terjadi. Si Tu Yufan tersenyum. Oh, sambil menunggu, waktu berlalu sedikit demi sedikit. Akhirnya, orang-orang kuat dari 4 sekte besar abadi muncul. Tidak, tepatnya, dia adalah orang kuat dari 3 sekte utama abadi. Si Tu Yufan memeriksa dan menemukan bahwa orang kuat dari suku Serigala Serakah tidak muncul, bahkan tidak ada satupun orang kuat dari suku Serigala Serakah. Ada 3 tim dengan formasi yang jelas. Di antara mereka, jumlah orang di tim Istana Song jelas sepertiga lebih sedikit dibandingkan 2 sekte besar abadi lainnya. Tampaknya pelecehan awal Si Tu Yufan berhasil. Namun, barisan yang dikirim oleh 3 sekte besar abadi sangat kuat. Di antara mereka, Kuil Yanyang mengirimkan 600 orang kuat alam Tianyuan dan 3.000 orang kuat alam di Yuan Istana Song mengirimkan 400 orang kuat alam Tianyuan dan 2.000 orang kuat alam di Yuan Sekte mengirim yang paling banyak dan terkuat, dengan total 700 orang kuat di alam asal surgawi dan 3.000 orang kuat di alam Yuan bumi. Dalam hal pembangkit tenaga listrik Shenyuan Realm, Istana Song mengirimkan 2 pembangkit tenaga listrik tahap awal Shenyuan Realm, Kuil Yanyang mengirim 1 pembangkit tenaga listrik Shenyuan Realm di tahap tengah dan 1 pembangkit tenaga listrik tahap awal Shenyuan Realm. Tianji Sekte mengirim 2 pembangkit tenaga listrik Shenyuan Realm di tahap awal tahap tengah, 4 orang kuat di tahap awal alam Shenyuan. Dalam hal efektivitas tempur kelas atas, Tianjimen memang lebih kuat. Si Tu Yufan diam-diam bersukacita untungnya, penduduk suku Tanlang mundur, jika tidak, 4 sekte utama abadi akan berkumpul dan menjadi lebih kuat, dan lembah Suiwei mungkin tidak akan mampu menahannya. Namun, wajahnya masih sangat berat, karena ini hanya kelompok orang kuat pertama dari 3 sekte besar. Jika serangan tidak berjalan lancar, 3 sekte besar mungkin akan mengirimkan lebih banyak orang kuat. Target dari 3 sekte abadi utama adalah Kuil Shaolin dan Sekte Lingluo. Begitu orang-orang kuat dari Kuil Shaolin dan Sekte Lingluo muncul, mereka mungkin akan menghasilkan Master Alam Shenyuan yang lebih kuat. Sudah sulit untuk menghadapi musuh-musuh kuat ini sekarang. Begitu mereka terlibat dalam pertempuran sengit, bala bantuan dari 3 sekte utama abadi tiba, dan situasinya menjadi semakin tidak terduga. Apa yang terjadi? Yang Yi bertanya setelah melihat ekspresi Si Tu Yufan berubah beberapa kali. Si Tu Yufan berkata dengan sungguh-sungguh orang-orang kuat dari 3 sekte besar abadi telah tiba, dan mereka lebih kuat dari yang saya bayangkan. Li Qianjun berkata kapan kita akan memberitahu kepala sekolah dan meminta kepala sekolah mengirim murid-muridnya. Kami akan menunggu sampai 3 sekte besar abadi memulai perang dengan lembah Suiwei. Kami tidak bisa bergerak sekarang. Jika kami bergerak, kami akan dengan mudah ketahuan. Setelah orang-orang kuat dari 3 sekte besar abadi tiba di pinggiran hutan 10.000 setan, mereka tidak segera masuk, melainkan membangun pertahanan. Melihat postur mereka, seseorang tahu bahwa 3 sekte besar abadi siap untuk pertempuran panjang dan akan bertarung sampai mati dengan lembah Suiwei. Selain itu, mereka membangun benteng tidak hanya untuk perang yang berkepanjangan, tetapi juga untuk mencegah orang-orang kuat dari Kuil Shaolin dan Sekte Lingluo datang dan menyerang di belakang mereka. 3 sekte besar abadi juga membawa banyak master formasi kali ini. Orang-orang ini mengatur formasi besar di sekitar benteng untuk membentuk garis pertahanan pertama. Melihat pengaturan dari 3 sekte utama abadi, ekspresi Si Tu Yufan berubah lagi. Saudaraku, apa yang terjadi? Si Tu Ling bertanya. Lupakan saja. Orang kuat dari 4 sekte abadi telah mendapat pelajaran dan benar-benar membangun benteng dan mengatur formasi besar. Tampaknya tidak mudah bagi kita untuk menyerang mereka secara diam-diam. 670.